stay ya, masih stay. Terus habis itu juga kalau teman-teman bisa nyalain kameranya, boleh banget dinyalain kameranya supaya kita semua bisa sama-sama ngelihat muka teman-teman dan supaya pembicara juga bisa ngelihat muka teman-teman semua di sini. Kalau ada yang berhalangan juga nggak apa-apa. Oke, kita lanjut aja langsung ke sesi selanjutnya nih ya. Apa sih sesi selanjutnya? Apakah ada yang tahu? Oh, oke, udah di-reveal ya. The Art of Storytelling di-reveal oleh Kak Johan Alvin Kosuma yang akan dipandu oleh Kak Iswa selaku moderator. Kepada Kak Iswa, waktu dan layar dipersilakan. Oke, sip. Thank you, Cika. Wah, senang banget nih ngeliat MC-nya ceria. Oke, kita harus juga ceria ya, guys. Udah masuk ke materi ketiga dari Must Know to Kickstart Your Career. Nah, sekarang kita bakal ngobrol bareng sama Bang Jack ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman udah familiar di dunia storytelling, ini udah nggak asing lah gitu. Dan beliau juga nanti bakalan ini ya ngisi di Kumparan tuh ada juga eventnya. Dan banyak banget kalau misalkan teman-teman juga udah stalking itu di IG-nya Trust Jack itu banyak banget konten yang gila ya nggak habis pikir gitu, out of the box banget gitu, cara menceritakan apa yang ada di dalam pikiran. Kalau kata Bersari itu semacam apa ya, ekspresi lah, faces yang ada di otak nih, gimana caranya biar terkeluarkan gitu. Dan kadang ada banyak orang yang sebenarnya dia udah mindful banget nih dari keisi gitu, tapi dia nggak tahu caranya ngeceritainnya tuh gimana gitu. Karena ini nggak berdasarkan data, tapi berdasarkan analisaku. Dan mungkin ada sebenarnya datanya. Orang-orang itu, kita tuh lebih seneng banget kalau diceritain gitu. Sama kayak misalnya kita lagi, dan itu kebukti gitu kalau misalnya dalam dunia panggung bicara gitu, dan kita mulai masuk ke narasi-narasi cerita, narasi-narasi story gitu, orang tuh mulai tertarik. Gitu. Kita bakal belajar bareng nih. Bang Jek, apakah sudah hadir di room bersama kita? Sebenarnya aku sambil kenalin ya, dan ini kita bakal diskusiin tentang apa itu sebenarnya storytelling begitu, terus tips triknya apa nih, kita bareng bakal tuntas habis-habisan sama Bang Jack. Dan ini perlu kalian kenal sebelum aku sapa Bang Jacknya. Ya, sebagai branding konsultan juga dan digital marketing strategis ya. Punya, kalau misalnya teman-teman tahu ACMB itu Indonesia Microblog Community. Nah, ini co-foundernya salah satunya Bang Jack ini. Ada juga JCK Enterprise, itu juga co-foundernya Bang Jack ini. Halo Bang Jack, sudah ada di room? Sepertinya belum ada nih Kak, mungkin Kak Iswa bisa cerita-cerita lagi kali ya Kak. Dan ini kali ya, temen kalau misalnya nggak sabar nih nunggu materinya, ya udahlah ya, sama saya dulu aja ya, bentar ya. Oh ya, aku belum kenalin diri dulu, aku kenalin deh tadi. Jadi teman-teman ini moderatornya kok ganti-ganti gitu, biar kalian sama-sama kenal gitu. Ini orang-orang di balik layar KMTS siapa aja nih? Mana nih medianya, mana nih HR-nya, mana nih PR-nya, mana nih semuanya anak programnya. Nah, kalau misalnya aku sendiri, kenalin ya teman-teman. Aku Isfa sebagai leader KMTS, dan alhamdulillah ini KM Summit pertama kita gitu. Jadi teman-teman udah ngerasa tadi tuh excited banget terus bertahan di sampai hari ini gitu. Jangan lupa untuk sharing, karena tadi yang paling penting ya seperti yang udah disaranin sama Mbak Wede, itu penting banget tuh supaya terjaring lah teman-teman yang lain ikut tahu nih apa yang dibahas di KM Summit gitu. Karena sayang banget kalau emang cuma dikit di imajinasinya kita sendiri gitu, atau di note-nya kita sendiri doang gitu. Dan hal yang paling gampang untuk kita berbagi tadi, ngeflurin apa yang kita dapat gitu, apa yang udah di-sharingin orang, ya dengan cara tergampangnya ya teman-teman bikin step. Karena sebenarnya kan sekarang dunia ini ya digitalisasi banget gitu, yang ya semuanya pengen ke expose, semuanya pengen terlihat lah gitu, terakui gitu apa kegiatannya gitu, dan apa yang emang
tadi setiap harinya tuh ada apaan aja gitu. Pengen orang tuh tahu tentang kita dan kita juga pengen tahu orang tuh ngapain gitu. Salah satunya yang paling penting adalah positif postingnya sih. Maksudnya karena kalau kemarin aku belajar tentang ini, jadi kayak postingan media itu seperti atom gitu kan, netral, dan dia benar-benar mempengaruhi banget. Kalau emang dia plus, dia kayak atom kan, dia kalau misalnya dia plus ya dia bakal narik yang plus juga, negatif pun negatif juga. Jadi kayak pastiin postingan-postingan kita itu adalah sesuatu yang emang ya positive vibes gitu buat teman-teman yang lainnya. Ya, cepet sehat nih Joshua. Ya, Masya Allah, bener banget dah. Ini semangat betul ya. Seneng banget dengan ngelihat partisipasi teman-teman juga. Dan kita masih berharap sih ini sambil nunggu karena isoma kita tadi 30 menit dah. Kalau ini nggak kayak kuliah sih, nggak kaku banget. Jadi kalau misalnya teman-teman sambil makan, sambil minum itu wah, boleh banget ya nggak, Cik? Iya, betul, Kak. Mungkin Kak JK udah ada, Kak? Oh, udah. Oke, saya sapa dulu ya. Hai, Bang. Halo. Sehat, Bang? Sehat. Maaf agak terlambat. Sehat. Ya nggak dimaafin lah. Habis swab antigen rutin. Mau ke Bali besok. Asik, ikut dong ke Bali. Iya. Oke, teman-teman tadi udah saya kenalin juga tentang Mbak Jack. Kita sambil ini ya, karena saya sebenarnya paling benci sih ngomong waktu terbatas gitu, tapi ya nggak apa-apa supaya kualitas gitu. Kadang kita kalau misalnya dikejar deadline, dikejar suatu timingnya supaya makin pacu kan. Ya, kalau saya bilangnya the power of kepepet ya. Asik, siap. Manusia deadline. Tapi seru kalau misalnya ngerasa waktu kita terbatas. Jadi kita memastikan baru-baru kualitas. Asik. Iya. Oke, langsung nih, takutnya waktu buat nanya-nanya sedikit. Langsung, Bang. Siap. Halo semua teman-teman. Dan layar dipersilakan. Ya, teman-teman apa kabar? Luar biasa ya, weekend yang lainnya pada ngafe, nongkrong, kita belajar. Jadi kasih tepuk tangan buat kita semuanya ya, kalian semua weekend warrior, teman-teman. Suka banget dengan semangatnya, dan hari ini kita akan belajar sesuatu yang menarik banget. Ini apakah sudah terlihat ya layar ya? Saya mau cek. Aman? Bisa konfirmasi salah satu? Aman. Oke, jadi nanti selain kita belajar secara teori, kita juga belajar secara praktis ya. Maksudnya sesuatu yang dipelajari kalau nggak ada praktikalnya, nggak ada contohnya itu kurang mengena gitu. Nah, jadi kemarin saya dikasih topik mengenai storytelling ya. Bagaimana kita dalam memulai mimpi kita, mengejar mimpi kita, itu ada storytellingnya. Kita bisa menceritakan kisah perjalanan kita, journey-nya kita juga ketika ketemu sama klien, calon investor ya, atau sama partner, atau sama sesama content creator, bahkan sama pasangan hidup kita ke depannya. Wih, itu juga pastinya ya. Nah, semua itu ya diceritakan dengan teknik storytelling, teman-teman. Karena pada basicnya ya, umumnya itu manusia semua tuh suka cerita, mereka suka dengerin cerita, dan apa yang kita lakukan sehari-hari juga cerita. Entah dia ekstrovert, entah dia introvert, pasti suka yang namanya storytelling. Nah, storytelling, kabar baiknya ada tekniknya dan bisa dipelajari untuk siapapun, teman-teman. Ya, oke. Jadi kalau misalnya saya kasih materinya itu, kenapa storytelling? Karena orang-orang itu suka real story, gitu ya. Kalau cerita terlalu ngibul, terlalu di awang-awang, itu orang nggak suka. Karena sekarang ini netizen teman-teman, kita semua ini makin pinter-pinter ya, makin kritis-kritis gitu loh. Netizen plus 62 ini juara lah pokoknya. Makin kritis kalau misalnya melihat sebuah hal, mereka nggak langsung gampang percaya. Dan itu memang harus diperlukan ya. Kita tuh harus kritis dalam menyikapi sebuah informasi supaya kita nggak gampang dibohongi, supaya hoax itu nggak gampang dipercaya juga. Nah, sesuatu yang orang paling suka itu adalah real story. Apa sih real story? Real story itu singkatannya adalah R, itu relevan, E, emotional, A, itu bisa dianalogikan atau analogi, L itu light or less. Nah, kita mau bedah satu-satu ya. Jadi real story itu relevan, emotional, analogi, sama light or less. Relevan. Teman-teman, kalau misalnya mau storytelling, mau ceritalah dengan hal-hal yang relevan. Jadi misalnya teman-teman punya cerita, itu ceritanya A,
Tapi cerita A ini mungkin belum tentu bisa diceritakan ke semua orang. Nah, caranya adalah teman-teman membungkus cerita itu dengan sesuatu yang relevan. Jadi dikasih pendahuluan. Kalau orang lagi makan di hotel tuh nanti ada appetizer-nya dulu, ada main course, lalu ada dessert gitu ya. Jadi appetizer-nya tuh pilihlah sesuatu yang relevan. Nanti kalau orang udah nangkep, kayak orang bilang tuh di bridging gitu ya, ada bridging-nya. Nah, ketika mereka udah merasa, oh iya, ini kayaknya seperti sesuatu yang aku alami juga. Nah, nanti di tengah-tengahnya, dalamnya dikasih main course-nya gitu ya, teman-teman ya. Cerita sesungguhnya, lalu nanti ditutup lagi dengan hal yang lain. Nah, pendekatan cerita storytelling yang relevan itu biasanya terkait dengan kehidupan sehari-hari, ya, daily life, terkait dengan kisah nyata, dan hal-hal yang dekat sama mereka. Contoh ya, ini, ayo, teman-teman, hanya dengan baca cerita ini aja atau judul ini aja, teman-teman udah langsung relevan ya mungkin ya. Maksudnya kalau belum menikah atau apa pasti at least pernah dengar cerita antara mertua dan menantu gitu ya. Dimana biasanya mertua versus menantu tuh biasanya itu nggak rukun gitu ya. Biasanya ada konflik-konflik. Oke, mungkin teman-teman di sini masih ini ya gengsi ya, mungkin belum sampai menikah. Coba aku ganti misalnya dilema pacaran long distance. Nah, ya. Dengar kata pacaran long distance aja teman-teman langsung relevan. Aduh, itu aku banget. Aduh, aku dulu pernah ngalamin kayak gitu ya. Nah, itu adalah sebuah pintu masuk atau bridging supaya orang itu langsung pay attention. Orang tuh langsung pertama kali first impression-nya mereka tuh langsung dapat. Oh, aku tertarik nih karena ini rasanya mirip sama apa yang aku alamin. Makanya teman-teman perhatikan kalau misalnya ada konten-konten yang seperti ini ya, ada Momalula, coba dilihat aja, banyak sekali dia bikin microblog itu judul-judulnya itu adalah sesuatu yang relevan. Ya, dan biasanya yang rame itu adalah kolom komennya. Yang komen tuh rame banget biasanya kayak gitu ya, storytelling. Berikutnya adalah emosional, teman-teman. Kalau kita ngomong storytelling, kalau ceritanya itu datar, ceritanya itu flat ya, itu kurang ada dinamisnya gitu. Makanya kita harus tambah bumbu-bumbu nih, tambah micin dikit ya, biar renyah ya. Bumbu-bumbunya itu adalah bumbu-bumbu emosi, teman-teman. Makanya teman-teman kalau lihat film, lihat sinetron, itu selalu ada emosinya. Ya, emosinya tuh ya sesuatu yang dramatis, sesuatu yang menimbulkan penasaran, rasa penasaran, dan pastinya akhirnya bisa menginspirasi. Contoh-contohnya ya, kalau ini menurut riset ya, hal-hal yang memancing emosi di konten-konten yang viral itu biasanya emosi-emosi terkait ini ya teman-teman ya, happiness, surprise, admiration ya, biasanya emosi-emosi yang positif kok. Emosi negatif bisa, cuman ya buat apa juga ya kalau kita bikin konten, bikin storytelling tapi outputnya untuk membawa orang tuh down. Kalau bisa orang itu ya mendengar cerita kita, awalnya dia mungkin lagi stres, dia lagi tertekan, tapi gara-gara ketemu kita, dengerin cerita kita, dia jadi semangat. Jangan sampai orang itu habis dapat giveaway, lagi happy banget, terus ketemu kita dia malah bete ya karena kita ceritanya tuh vibes-nya negatif. Jangan sampai. Kalau bisa kita bawa vibes yang positif, emosi yang positif supaya ketika mereka ketemu kita mereka happy gitu loh. Nah, ini memang ada risetnya juga. Nanti slide-nya ini aku kasih kok ke teman-teman ya. Nanti aku titip ke tim panitia, teman-teman bisa konsen dulu ngikutin. Nanti bisa baca-baca lagi. Nah, ngomong-ngomong tentang emosi, ini aku menerapkan dalam kontenku. Oke. Kontenku tuh aku bikin namanya storytelling ya. Jadi storytelling yang dijadikan storytelling dan akhirnya bisa story selling. Oke, ini anagram ya, permainan kata-kata. Storytelling dijadikan storytelling lalu jadi story selling. Story itu adalah sesuatu yang sedih, yang istilahnya kalau orang bilang I'm sorry, itu kan minta maaf ya. Kalau di luar negeri itu misalnya ada yang kabar duka gitu ya, oh I'm sorry to hear that, misalnya ngomong gitu. Jadi sesuatu yang sedih, tapi itu bisa diceritakan dengan storytelling yang baik. Ya, nanti aku kasih rumusnya. Lalu nanti cerita itu bisa menjadi story selling. Ya, kita lihat contohnya. Oke, teman-teman. Ini aku buka Instagram, aku buka kontennya. Ya, aku pernah posting ini, udah terlihat ya halaman Instagram saya ya. Mungkin bisa kasih jempol teman-teman. Aman ya, semangat ya.
siang-siang gini hari Sabtu mungkin ngantuk tapi tetap semangat teman-teman. Aku membuat sebuah cerita tentang storytelling aku jadi story selling ya. Bentar, ini aku cari nggak jauh. Nah ini dia. Oke, kita lihat ya microblog ini storytelling jadi story selling. Nah jadi aku cerita story ini memang biasanya hal-hal yang negatif. Terus aku praktekin. Contohnya nih ya, hal-hal yang membuat aku sorry banget teman-teman, sorry. Tahun 2007 aku lulus kuliah ya, lulus kuliah wisuda, ketahuan ini umurnya ya, ups gitu ya. Jadi kepingin jadi sutradara film teman-teman. Aku nih posisinya di Surabaya, pengen ke Jakarta, pengen jadi sutradara film. Terus aku bikin lamaran, surat lamaran yang bagus banget aku siapin dan aku ke Jakarta dan aku antar sendiri ke kantor-kantor. Jadi aku udah punya alamatnya agensi-agensi. Aku antar kalau nggak salah ada 21 surat lamaran kerja dan aku antar satu-satu naik busway ya. Dan aku percaya, wah karena aku udah effort, aku udah siapin portfolio terbaik, aku pastilah minimal dari 21 tuh ada satu yang manggil. Tahu nggak? Ternyata nggak ada satupun yang manggil ya. Jadi 20 kantor kreatif agency hasilnya zero, nggak ada yang manggil karena aku salah tulis lamaran. Jadi aku melamar sebagai creative director ya. Jadi kayak orang itu baru lulus langsung creative director. Nggak ngerti creative director itu kan posisi yang tinggi banget ya. Harusnya aku ngelamarnya jadi ini ya, apa namanya? Internship gitu ya, intern dulu gitu mungkin atau yang general dulu. Tapi aku langsung nulisnya creative director gitu ya. Sombong banget gitu waktu lulus kuliah. Akhirnya beneran nggak ada yang manggil. Oke, gagal. Lalu tahun 2008, 2009, oke kalau aku nggak bisa kerja di Jakarta, aku mau kuliah lagi deh, kuliah S2, mau ngambil sekolah film di Australia. Jadi karena aku bukan dari background keluarga yang kaya raya, jadi aku harus mengajukan beasiswa. Oke. Beasiswa itu aku ajukan ke Australia tahun 2008 dan ditolak. Oke, ditolak. Wah, nggak apa-apa, wajar ditolak. Kita harus berusaha dong, bangkit lagi ya. Tahun depannya aku ngelamar lagi di tempat yang sama ke Australia, ditolak lagi teman-teman. Jadi tahun 2008-2009 beasiswaku tuh 2 kali ditolak. Dan aku masih simpen nih fotonya. Aku waktu itu bikin blognya, surat penolakan dari beasiswa 2 tahun berturut-turut. Gitu. Kasihan ya, ngelamar di Jakarta ditolak semua, ngelamar beasiswa ditolak lagi gitu ya. Nah, terus masih belum selesai, akhirnya ya udah aku karena suka banget sama film, aku tetap kejar mimpi terus ya. Pokoknya tetap ada di dunia perfilman. Akhirnya setelah aku kerja sebagai profesional, akhirnya aku memutuskan menjadi entrepreneur, membuat sebuah media film yang gratis yang aku bagi-bagi ke rumah-rumah. Ya, media itu namanya Movie Post. Nah, tapi waktu itu karena keterbatasan, ya aku yang nulis, aku yang desain, dan aku juga yang antar ke rumah-rumah gitu. Pernah ada gambarnya, maksudnya momen di mana aku kehujanan waktu antar-antar buletin itu di rumah-rumah. Tapi aku ketawa gitu loh. Aku merasa ini bisa dijadiin cerita nih berarti masa depan ya. Nah, singkatnya waktu itu aku mau menikah dan waktu itu karena modal juga terbatas dan pekerjaan ini sebenarnya nggak rugi sih, tapi kayak nggak untung juga. Jadi kayak kerja bakti gitu loh teman-teman. Kan harus membangun. Jadi akhirnya nggak sampai 1 tahun aku memutuskan untuk menutup. Jadi usaha ini bangkrut teman-teman. Aku tutup supaya aku bisa cari kerjaan yang pasti supaya bisa menikah gitu ya. Jadi akhirnya bangkrut gitu. Bayangin. Kok ini banget ya, mengenaskan banget ya kisahnya Kak Jack ini ya. Udah ditolak sana sini, kerjanya bangkrut juga. Sedih ya, ceritaku gagal melulu. Itu storytelling namanya. Tapi belum berhenti sampai di sana. Kalau kita cuma berhenti sama sini di end tamat, nggak ada apa-apanya, itu orang jadi ikut sedih. Nah, ini yang pembedanya. Kalau kita mau jadikan storytelling kita jadi story selling, kita harus lanjut. Itulah storytelling versiku. Namun aku nggak mau nyerah. Sekarang aku jadiin story selling. Jadi karena aku nggak nyerah, setiap kegagalan-kegagalan itu membuat aku lebih kuat. Dan akhirnya aku bisa membangun bersama dengan partner branding agency bersama JCK Enterprise. Ya, ini kita udah punya 20 staff di Surabaya dan ini masuk tahun ke-7 kami. Dan branding agency kami sekarang udah tulis buku dan aku juga berhasil mengembangkan personal branding, membuat konten dan akhirnya bisa cerita sama teman-teman di Kejar Mimpi Tangsel. Nah, ini terus aku jualan webinar gitu ya ceritanya. Jadi poinnya adalah storytelling itu kalau kita bisa ceritakan dengan teknik storytelling yang benar,
orang itu akan tersentuh gitu loh teman-teman. Dan ketika mereka sudah tersentuh hatinya, itu kita merasa akan lebih dekat sama mereka. Teman-teman, kalau teman-teman punya orang yang nggak dikenal, tiba-tiba nawarin sesuatu ke teman-teman, teman-teman pasti defensif, ya. Tapi kalau teman-teman sudah kenal sama orang tersebut, merasa dekat, apalagi orang itu istilahnya sudah menyentuh hati teman-teman dengan ceritanya, kita mau jualan tuh lebih gampang. Kita mau mempresentasikan diri itu lebih gampang. Orang lebih punya simpati ke kita. Nah, makanya mesti pintar-pintar mengelola storytelling kita jadi storytelling yang baik supaya jadi story selling. Jadi teman-teman jangan galau atau terlalu lama untuk down. Tidak apa-apa down sekali-sekali, tapi jangan terlalu lama karena setiap perjuangan dan kegagalan kita itu adalah bahan konten, ya, bahan cerita teman-teman. Kalau teman-teman hidupnya mulus-mulus aja, semuanya lancar, nggak seru ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nonton film kayak gitu masa seru. Tapi kalau teman-teman nonton film Harry Potter misalnya, teman-teman misalnya nonton film Avengers, itu kan pasti protagonisnya tuh kalah dulu, dapat halangan dulu ya kan, kayak Spider-Man gitu. Sebelum dia bisa mengalahkan musuhnya, dia harus berjuang dulu. Dan itu yang bikin seru. Itu yang bikin Spider-Man atau Naruto pengen jadi Hokage. Masa langsung dia harus jadi Hokage? Enggak, harus nunggu puluhan seri komiknya selesai baru dia jadi Hokage kan. Harus melewati banyak perjuangan. Nah, akhirnya Naruto jadi sebuah story yang terkenal gitu loh teman-teman. Sama ya. Jadi teman-teman di sini kalau dapat sebuah musibah, masalah atau apa, bersyukur. Oke, ini aku akan jadikan bahan nanti besok-besok kalau aku bisa bercerita. Nah, itu teman-teman bisa jadikan sesuatu yang emosional. Berikutnya adalah analogi. Nah, analogi ini sesuatu yang paling aku suka, di mana analogi ini ngomong tentang familiarity. Ngomong tentang sesuatu yang orang itu udah akrab. Apalagi kalau bukan pop culture. Ya, pop culture itu adalah film, musik, apa namanya, drama, ya novel, karya-karya yang populer lah. Dan analogi ini bisa kita custom juga. Makanya banyak muncul memes, makanya banyak muncul parodi. Nah, itu semua karena kita menganalogikan. Nah, aku juga dalam membuat microblog, aku banyak sekali menggunakan analogi pop culture untuk menceritakan apa? Branding. Jadi sebenarnya aku mau ceritakan tuh teori-teori branding, tapi aku kemasnya secara pop culture, secara analogi. Kalau misalnya aku cuma cerita teorinya aja, teman-teman pasti nggak mau baca. Makanya aku harus bungkus dengan pop culture. Tapi aku cari benang merahnya, ya istilahnya itu cocok logi teman-teman ya, dicocok-cocokin gitu. Nah, contoh misalnya aku jelasin, misalnya kalau misalnya branding itu mau menyentuh hati customer, mereka tuh harus membangun relationship dengan customer. Itu kan teorinya. Nah, cara aku menganalogikannya gimana? Aku menganalogi dengan memakai Dylan dan Milea. Jadi aku ceritain Dylan itu waktu deketin Milea, dia tuh memperkenalkan diri dengan kreatif. Ya, ingat ya filmnya Dylan ya. Awalnya Milea nggak kenal kan. Nah, Dylan memperkenalkan, halo Milea, namaku Dylan. Aku ramal nanti siang kita ketemu di kantin. Ngomong gitu ya, terus ditinggal naik motor gitu. Mileanya bingung, tapi oke lah anak ini aneh, tapi ya udahlah gitu ya. Mungkin nggak ada orang yang memperkenalkan diri dengan cara seperti Dylan gitu. Berikutnya di kantin disamperin, sorenya dikasih bunga, malamnya ditelepon, dikasih puisi yang kreatif, dikasih TTS. Hal-hal yang kreatif-kreatif itu membuat Milea akhirnya awalnya nggak tahu jadi tahu, terus pengen kenal dan akhirnya putus sama pacarnya, jadian sama Dylan gitu ya. Sama dengan ketika brand mendekati customer. Kalau brand mendekati customer, mereka harus melakukan cara-cara yang kreatif supaya customernya itu ingat terus dan akhirnya bisa purchase sama brand tersebut. Nah, itu adalah cara untuk aku menganalogikan sebuah teori branding mengenai customer relationship dengan brand, itu dengan cara analogi Dylan Milea. Aku juga sering pakai kayak Indonesian Idol, aku plesetin jadi Contentation Idol. Atau misalnya pakai obat-obatan ya, kontenin, bukan narkoba ya, bukan ya, tapi kayak obat, misalnya Paramex itu misalnya di ini ya, di apa namanya, diplesetin jadi apa gitu ya, Parahmen gitu misalnya. Nah, aku juga jelasin sempat psikologi color tapi dengan cara avatar, ya memakai analoginya avatar. Nah ini membuat orang-orang menarik karena awalnya tuh mereka merasa aku sering nonton Avatar, aku sering nonton Indonesian Idol, tapi ketika mereka baca mereka punya experience yang excited gitu ya, menyenangkan. Nah kunci untuk storytelling kita juga nggak boleh terlalu bertele-tele karena gini, kalau kita storytelling orang itu bosen ya.
kalau terlalu lama. Makanya aku dikasih waktu 40 menit ini juga pas banget. Kalau nggak gitu nanti bisa panjang, nanti teman-teman bisa ngantuk, apalagi siang-siang gini ya. Nah, jadi kalau kita storytelling, kita harus sadar bahwa attention span orang-orang sekarang itu pendek. Mereka nggak bisa dengerin terlalu lama, apalagi Gen Z, apalagi generasi Alpha yang sukanya itu semua cepat-cepat. TikTok kenapa kok cuman dibatasin waktunya? Ya karena kita harus menyampaikan sesuatu dengan cepat dan sederhana. Dan ingatlah kenapa kok harus light or less atau ringan? Karena kita itu bikin konten itu nggak cuma sekali teman-teman, tapi berkali-kali. Kita juga memperkenalkan diri ke orang nggak cuma sekali kan, pasti ada sambungannya lagi. Makanya kita harus bikin light or less. Nah contohnya temanku ini microblogger namanya Andrew Nulis ya. Orang ini lulusan S1 dari desain, tapi dia memilih untuk membuat konten dengan cara menulis di kertas pakai spidol. Dan followernya jauh lebih banyak dari aku, ya followernya 60.000 lebih. Dan konten-kontennya itu menarik banget, karena apa? Dia mengeksekusi konten itu atau storytellingnya itu dengan cara yang simple. Gitu. Karena sekarang ini perlu namanya continuity ya. Jadi kita harus konsisten. Kalau kita bikin terlalu sulit, terlalu susah, akhirnya kita nggak konsisten gitu. Nah makanya kita harus mencari cara bagaimana storytelling dengan cara yang simple, entah itu lewat microblog, entah lewat itu vlog atau IG Reels atau TikTok. Kalau bisa kita belajar gimana sih nulis pendek gitu. Ada bukunya kok. Gimana sih ngomong pendek, ngomong vlog video tapi pendek, 30 detik selesai, 60 detik selesai. Nah, lama-lama kita akan jadi hebat ya karena kita bisa istilahnya menyampaikan sesuatu dengan waktu yang singkat tapi poin-poinnya aja. Gimana kalau pengen tahu lebih detail? Nah, itu yang teman-teman bisa jual. Kalau pengen tahu lebih detail, penasaran, telepon aku ya, DM aku ya, hire aku ya, gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman hanya menjadi bridging aja, storytellingnya tuh dibuat kayak trailernya film gitu ya. Jadi filmnya 2 jam, tapi trailernya 2 menit, tapi kita langsung kepengen nggak sabar untuk nonton gitu ya. Nah, itu adalah teknik storytelling. Nah, sekarang gimana caranya? Tadi kan prinsipnya ya, real ya, relevan, emosional, analogi, sama ini ya apa namanya light or less. Sekarang teknik-tekniknya, teman-teman, teknik-tekniknya kita bisa lihat dengan cara ini. Nanti tolong 10 menit sebelumnya saya diingatin ya, teman-teman ya. Oke, ya kita bisa melakukan storytelling dengan cara sederhana. Kita bisa pakai jurus ya, sebuah jurus yang namanya majas ya. Coba aku bukain kontennya sebentar. Oke, sambil nunggu ya, ini ada pesan ayah yang payah, ini juga teman-teman bisa baca, itu storytelling yang awalnya tuh kayak surat ayahnya untuk anaknya, penyesalan ayah gitu ya, tapi di slide terakhir ternyata aku jualan webinar, maksudnya ayahnya cerita gitu loh, jangan sampai mengulangi kesalahan ayah ya nak, karena ayah tuh sempat nggak ikut webinar ini gitu, jadi kalau kamu punya kesempatan untuk ikut webinar tersebut, yuk di ini lagi gitu, jangan sampai terlewat gitu. Nah, itu adalah teknik-teknik berjualan atau story selling, tapi menggunakan hal-hal yang emosional. Oke, ini karena mungkin ada gangguan signal, aku lanjut aja. Jadi, teman-teman, majas itu, kan ada macam-macam ya. Majas itu ada namanya majas metafora. Majas itu kan metafora ya. Itu ada macam-macam, ada hiperbola, ada misalnya alegori, ada paradoks, ya. Ada juga misalnya hiperbola, paradoks, alegori, terus ada juga ini istilahnya bagaimana kita itu melambangkan personifikasi. Ya, personifikasi itu bagaimana kita membuat benda mati itu jadi kayak hidup. Contohnya misalnya ya, kita bikin storytelling itu supaya menarik, kita pakai personifikasi. Dompetku meraung-raung ketika tanggal tua, gitu ya. Jadi ya berarti ceritanya uangnya menipis gitu ya. Tapi dompetku tersenyum ketika aku meraih cuan melakukan usaha NFT. Wah, lagi ngetop ya NFT sekarang. Atau misalnya saham atau misalnya bikin e-course, akhirnya dompetku tersenyum. Jadi dompet benda mati tapi dibuat tersenyum gitu loh. Nah, itu teknik-teknik supaya membuat headline yang menarik gitu, teman-teman. Lalu ada juga paradoks. Paradoks itu menjadikan sesuatu yang berkebalikan ya. Jadi misalnya walaupun masa-masa pandemi yang kering ini
ya usahaku terbang seperti elang gitu. Ya, jadi membandingkan dua hal yang berbeda, tapi dibalikin. Terus ada lagi misalnya teknik-teknik Najas, misalnya hidup ojek online itu seperti nano-nano ya, manis, asam, asin, rame rasanya, misalnya gitu. Jadi pakai slogan-slogan atau kalimat-kalimat yang terkenal, biasanya kayak gitu. Nah, terus aku kasih lagi teknik tambahan ya teman-teman ya. Teman-teman tuh bisa menggunakan atau memodifikasi peribahasa yang sudah orang sering katakan. Contoh misalnya ada udang di balik batu. Udangnya itu teman-teman bisa ganti objeknya, batunya juga bisa diganti. Jadi misalnya ada cuan di balik kerja keras, ya. Jadi teman-teman ambil kerangka kalimatnya, tapi diganti-ganti objeknya. Terus misalnya teman-teman mau plesetin atau parodiin judul film, misalnya cek toko sebelah, tokonya diganti, misalnya cek mantan sebelah, ada nggak ya cek mantan sebelah? Atau cek konten sebelah, ya. Ada apa dengan cinta? Cintanya diganti. Ada apa dengan hashtag misalnya. Terus misalnya ada nanti kita cerita tentang hari ini, ya. Aku pernah bikin untuk klienku klinik nyeri haid ya. Nanti kita cerita tentang nyeri haid gitu. Jadi orang itu awalnya kita mau jelasin nyeri haid pasti kan nggak enak ya. Tapi istilahnya ketika kita nambahkan dengan judul yang udah familiar, orang jadi penasaran apa ya ini kok nanti kita cerita tentang nyeri haid, dan akhirnya benar event digitalnya itu banyak yang tertarik seperti itu. Jadi teman-teman membungkus storytelling itu bisa dengan kalimat-kalimat yang headline-nya itu mengundang ya, kayak clickbait. Tapi jangan sampai isinya berbeda ya teman-teman ya, nanti dibilang PHP. Ada juga teknik kedua adalah teknik nostalgia. Ya, nostalgia ini teknik yang sering aku pakai juga dan berhasil. Terutama misalnya kita punya target market yang berasal dari generasi milenial atau generasi kolonial ya. Kalau teman-teman mau ceritain sesuatu, teman-teman mungkin masih muda gitu ya, mau cerita sesuatu yang nostalgia sulit ya karena beda. Tapi teman-teman bisa ceritain apa yang menjadi hobi atau peristiwa-peristiwa yang pernah dialami sama orang tua. Contoh, teman-teman ini ketemu sama calon investor yang usianya tuh seperti usianya ayah ibu gitu ya. Nah, jadi waktu cerita-cerita, teman-teman bisa bilang gini, ini seperti ini loh, seperti lagunya Bon Jovi, Pak ya, It's My Life gitu. Wah, dia langsung kaget kan. Wah, kamu kok tahu lagu itu? Iya, dulu waktu aku kecil, sering Pak, misalnya di mobil atau misalnya di rumah itu, ayahku sering putar lagunya Bon Jovi, It's My Life gitu. Akhirnya orangnya cair. Cair terus akhirnya ngobrolnya lebih enak gitu loh teman-teman. Jadi nostalgia itu biasanya berhasil menyentuh hatinya orang yang kita ajak bicara atau yang mendengarkan cerita kita, dan akhirnya karena hatinya tersentuh, itu pintu-pintu tuh bisa lebih terbuka sehingga teman-teman ketika ngobrol lebih lanjut itu bisa lebih enak ya. Jadi selain tadi pakai majas atau kalimat-kalimat yang familiar, juga bisa pakai nostalgia. Nah, ini juga bisa juga pakai punchline ya. Konten-konten punchline atau misalnya teknik-teknik punchline itu adalah menyertakan sesuatu yang nggak terduga. Jadi awalnya kita giring kemana, tapi endingnya tuh nggak terduga gitu. Punchline gitu ya. Biasanya punchline ini dipakai di film-film yang plot twist, yang ada plot twistnya gitu teman-teman. Nah, punchline ini biasanya itu bisa kita taruh misalnya gini ya teman-teman ya. Kalau kita mau storytelling itu ada teknik 3 babak. 3 babak itu perkenalan karakter, ada konflik, ada conclusion. Nah, punchline-nya itu biasanya ada tambahannya, ada +1 nanti terakhir call to action. Kayak tadi kontenku tadi itu ya, pesan ayah yang payah itu ya. Jadi aku giring ceritanya kayak ayahnya ini lagi melo banget sih, cerita masa lalunya, cerita betapa dia menyesal ini itu, lagi nasihatin anaknya. Ternyata endingnya aku jualan webinar kayak gitu. Jadi itu punchline-nya atau call to action-nya. Jadi teman-teman sekarang misalnya mau jualan sesuatu, jangan jualan secara harafiah ya. Jadi posternya cuma ditampilin gitu, orang biasanya skip. Tapi teman-teman kemas dulu dengan storytelling. Nanti ceritanya di slide terakhir aja, jualannya gitu loh teman-teman. Nah, teknik 3 babak ini gampang teman-teman. Teknik 3 babak ini kayak misalnya aku ambil contoh Naruto lagi ya. Nah, Naruto itu misalnya kita mau simpulkan ceritanya, dia tuh bisa diceritakan dalam 3 babak. Babak pertama adalah memperkenalkan karakternya Naruto dan apa yang menjadi keinginan Naruto. Contoh, Naruto tuh pengen jadi Hokage, oke? Nah, itu babak pertama. Babak kedua adalah ketika Naruto pengen jadi Hokage, dalam perjalanan dia menjadi Hokage itu banyak musuh-musuh yang menghalangi, ya. Dan itu terjadi konflik-konflik, ya. Dia berkonflik juga dengan Sasuke, dengan musuh-musuhnya, ya. Ini baca Naruto juga nggak ya cewek-cewek di sini, walaupun
itu komik cowok ya, tapi pasti tahu ya teman-teman ya. Nah, akhirnya babak ketiganya dengan cara yang luar biasa Naruto itu akhirnya bisa mengalahkan musuhnya dan akhirnya dia jadi Hokage. Teman-teman lihat film apapun biasanya tuh 3 babak ini selalu dipakai karena ini kayak istilahnya pakem ya yang dipakai movie storyteller gitu ya untuk membuat sebuah film. Nah, teman-teman setelah conclusion ketika orang udah bisa menebak oke, habis ini dia pasti gini endingnya. Nah, teman-teman twist di situ. Di twist jadi call to action atau plot twist atau punchline. Sehingga mereka kaget, oh ternyata endingnya nggak kayak gini. Kayak merasa orang kayak diisengin gitu loh. Dia merasa kayak wah ternyata nggak kayak gini, akhirnya dia malah gemes sama kita, tapi dia juga happy karena kita bisa menyampaikan sesuatu dengan smart gitu ya. Nah, itu biasanya lebih membekas teman-teman, lebih teringat sama mereka. Nah, terus ini penting banget teman-teman harus catat ya. Ketika membuat storytelling, teman-teman tuh harus punya banyak referensi ya. Referensi itu adalah macam-macam pop culture, pengetahuan, wawasan. Makanya teman-teman coba nontonlah, ikutinlah seminar-seminar kayak Kejar Mimpi gini. Ya, itu kan ada banyak pembicaranya bisa kasih referensi. Itu istilahnya teman-teman tuh lagi memasukkan bahan bakar gitu loh ke dalam otak teman-teman sehingga waktu ke teman-teman mau storytelling, mau bikin konten, itu ada bahan bakunya ya. Kayak kita mau masak nggak mungkin kalau nggak ada bahan bakunya. Jadi referensi itu harus diperkaya. Berikutnya adalah kenali audiensnya. Cerita yang sama itu belum tentu bisa berhasil di orang yang berbeda dengan audiens yang berbeda. Jadi ketika kita mau cerita, kita harus riset dulu. Oke, yang audiensku ini apa? Contoh tadi kan misalnya aku udah riset ya audiensnya di Kejar Mimpi Tangsel ini kan audiensnya pasti banyak generasi Z, generasi milenial ada juga ya. Jadi aku akhirnya ketika bercerita, aku pakai contoh-contoh yang Gen Z banget, yang milenial banget kayak misalnya Naruto, kayak misalnya Dylan Milea. Nanti kalau aku misalnya ngomong di orang-orang yang generasi lebih senior, pasti contohku beda lagi. Nah, itu kalau kita udah kenali audiens ya. Jadi teman-teman, walaupun ceritanya sama, kemasannya bisa beda menyesuaikan dengan audiensnya. Nah, berikutnya jangan lupa inti pesannya. Jangan kita terlalu seru dengan kemasan-kemasan yang kreatif, terus kita lupa menyampaikan inti pesannya. Nah, terus buat apa dong? Akhirnya kita hanya entertaining aja, tapi kita lupa menyampaikan message-nya. Jadi kalau dalam storytelling, inti pesan itu kayak sandwich itu kayak di tengah gitu loh teman-teman. Jadi istilahnya kita tuh kayak menyelipkan inti pesannya ke dalam sebuah kemasan storytelling yang kreatif. Nah, berikutnya adalah style penyampaian. Style penyampaian ini penting banget. Ketika teman-teman storytelling, teman-teman harus punya excitement. Kayak misalnya contoh aku ini ya, tadi udah telat kan, pasti nggak enak banget. Udah buru-buru dari luar, langsung harus sharing ke teman-teman. Nah, aku nggak boleh memperlihatkan aku ini capek, atau aku ini misalnya kayak kesannya ceritanya ya udahlah seadanya aja. Tapi ya semoga teman-teman bisa tertransfer ya. Aku cerita dengan semangat, dengan ada gesture tangan ini juga menarik ya. Ini juga perlu teman-teman pelajari ketika cerita itu gesture tangan itu biasanya sangat membantu sekali untuk orang-orang tuh lebih pay attention sama kita. Kalau misalnya kita ceritanya itu langsung live atau offline, jangan lupa eye contact. Nah, itu termasuk dalam style penyampaian juga, teman-teman. Kita harus menyampaikan itu dengan semangat supaya orang itu juga semangat dengerin cerita kita. Suaranya harus jelas, artikulasi kata-katanya juga harus jelas. Nah, semua itu bisa dilakukan kalau kita sering latihan. Jadi jam terbangnya kalau udah banyak, biasanya itu nanti secara alami bisa-bisa sendiri. Ya, jadi penting banget untuk punya referensi, kita harus riset, harus kenali siapa audiens kita, jangan lupa masuk inti pesannya, lalu style penyampaian kita harus menyesuaikan juga dengan karakteristiknya kita. Nah, cara pembelajarannya biasanya ya udah ATM. Misalnya teman-teman pengen jadi storyteller yang hebat, teman-teman ya udah pilih aja kan banyak ya sekarang ya orang-orang content creator atau vlogger-vlogger yang hebat-hebat. Ya udah pilih satu, lalu coba diamati, tiru modifikasi di ATM gitu ya caranya. Latihannya seperti itu. Tapi kalau aku sekarang aku nggak cuma mau amati tiru modifikasi, aku bikin ATM yang baru ya. ATM yang baru tuh adaptasi, teliti, maknai. Adaptasi itu sebenarnya udah meliputi amati tiru ya. Jadi adaptasi itu oke, dia hebatnya apa, aku menyesuaikan dengan styleku, aku mengadaptasi. Teliti itu gini, kita harus tahu juga audiens kita harus tahu juga keterbatasan kita dan lain sebagainya. Nah,
Terus kita harus teliti juga materi kita. Jadi nggak cuma asal tiru aja, tapi kita harus teliti benar-benar. Nah, berikutnya adalah maknai. Maknai ini ngomong tentang hati, teman-teman. Ketika kita storytelling, hati itu bermain, ya. Kita kalau misalnya storytelling dengan hati, itu pasti kita bisa menyentuh hati. Karena sesuatu yang disampaikan dengan hati, itu pasti menyentuh hati yang lain. Nah, itu dia. Quotes of the day, teman-teman ya. Jadi kalau do something, do the best. Lakukan dengan hati, itu pasti bisa tertransfer gitu loh. Vibes-nya itu tertransfer. Makanya teman-teman kalau misalnya bilang, oh orang ini karismatik banget. Memang karismatik itu ada bentuknya, nggak ada kan? Karismatik itu kan, karisma itu kayak sesuatu yang abstrak, tapi kita bisa merasakan, kayak udara. Kita nggak bisa melihat atau menyentuh udara, tapi udara itu ada, kita tahu kita bisa bernafas gitu ya. Nah sama dengan misalnya vibes ya, dengan hati itu. Jadi ketika storytelling itu bisa menyentuh hati kalau benar-benar kita sampaikan dengan hati. Nah ini tips ya terakhir singkat. Sebelum kita masuk ke tanya jawab pasti lebih seru ya, nanti banyak juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang aku nggak sabar untuk dengerin. Ketika teman-teman memperkenalkan diri, teman-teman harus memperkenalkan diri dengan singkat juga. Jadi jangan cerita terlalu panjang lebar. Gunakan formula ini. Ini aku belajar dari salah satu microblogger, teman microblogger ya, melukis slide atau Bung Andi. Dia tuh bikin sebuah rumus ya yang aku pakai juga. Kalimatnya gini, saya siapa membantu siapa dalam hal apa untuk mencapai apa. Saya siapa membantu siapa dalam hal apa untuk mencapai apa. Jadi misalnya ditanyain, Jack, kamu tuh siapa sih? Oke, saya Jack, branding consultant, ya. Saya seorang branding consultant membantu UMKM dalam hal strategi branding supaya bisnisnya bisa sustainable, bisa berkelanjutan. Nah, itu kalimat formulanya. Nah, coba teman-teman latihan menggunakan rumus ini. Teman-teman tuh siapa sih? Misalnya, oh, saya ini seorang desainer yang membantu desainer pemula dalam hal tips-tips Canva atau tips-tips Photoshop supaya desainer pemula ini bisa punya desain yang bagus atau supaya mereka bisa monetize skill mereka jadi sebuah pekerjaan. Nah, satu kalimat, tapi sudah mencakup semuanya. Teman-teman sampaikan dalam waktu nggak sampai 5 detik, orang udah tahu siapa teman-teman. Nah, dulu waktu aku lagi membangun personal branding di bio Instagram, aku tulis kalimat ini. Tapi sekarang karena udah beda, maksudnya fasenya udah beda, aku bikin kalimat yang baru. Tapi kalau teman-teman misalnya baru mulai, cobalah teman-teman pakai kalimat ini. Saya siapa, membantu siapa, dalam hal apa, untuk mencapai apa. Nah, itu adalah sebuah ringkasan kalimat yang bisa teman-teman terapkan ketika teman-teman memperkenalkan diri sebelum storytelling. Oke, itu aja mungkin materinya. Sekarang kita masuk ke tanya jawab. Silakan teman-teman. Gila ini gila. Sudah ya. Saya mau menyampaikan juga bingung, semuanya poin gitu, semuanya poin. Oke, silakan teman-teman. Seperti yang sebelumnya ya, kalau misalkan mau tanya bisa langsung raise hand atau di chat, aku bakal bantu ditanyain. BTW aku pun punya banyak pertanyaan sih. Silakan nggak apa-apa. Kita masih ada beberapa waktu ya untuk. Ada 10 menitan. Nah, cukup ya. Kalau nggak cukup nanti DM aja ke Instagramnya Trust. Iya, siap. Supaya memperkaya kata, sebenarnya ini lebih ke ini ya, referensi ya kalau misalnya di chat ya. Saya punya pertanyaan gini, Bang. Terkait dengan storytelling ini gitu, dia hubungan profesinya kemana nih gitu? Maksudnya kalau yang awal saya ke gambar itu storytelling semacam mendongeng. Yes. Kayaknya ada juga yang seperti itu kan. Terus ada yang mungkin kalau misalnya tadi kita ngomongin microblog itu berhubungan dengan content creator, atau juga bisa jurnalis. Yeah. Tentang jurnalis juga, dan juga bisa juga sebuah penulis. Jadi apakah storytelling itu sebuah basic basic skill buat ke seluruh itu, atau kayak dia ada satu ya, utamanya gitu. Nah terus lagi ya. Ya silakan. Terus ini kadang tadi ya terkait kita harus punya sesuatu yang unik gitu, personal yang unik. Tapi keunikan itu kan akhirnya kita jadi berbeda sendiri dibandingkan dengan teman-teman kita yang lain. Nah, annoying bagi mereka karena berbeda itu akhirnya kita dianggap beda dimensi gitu loh, karena kita ya terlalu luar biasa atau bagaimana gitu, dianggap gila gitu. Akhirnya kayak annoying bagi mereka dan annoying bagi kita karena kita nggak diterima atas keunikan itu gitu. Jadi minim support gitu loh, karena mereka belum masuk ke imajinasinya kita gitu. Nah itu gimana cara buat
menangkalnya gitu. Terus terkait dengan cara menulis yang emosional, saya jadi ini berpikir saya sebenarnya suka juga menulis gitu dan lebih sering gitu menarasikan. Cuma akhirnya ini menjadi sebuah kelemahan ketika saya alih wahana ke penulisan ilmiah. Kalau penulisan iya itu repot. Nggak boleh pakai disi-disi yang tadi metafora, personifikasi. Tapi kita terbiasa untuk itu gitu. Nah, gimana supaya apa ya? Kita stabil lah, maksudnya kayak kita kan harus juga nih sebagai mahasiswa ya, harus menulis ilmiah secara ya data basic dan gitu tapi kayak kita seneng ketika menarasikan secara emosional. Silakan Kak. Oke, seru banget ya ini. Jadi yang ketiga aja aku jawab dulu ya. Kebetulan aku sekarang lagi tesis. Jadi aku lagi ngambil S2, sekarang posisi tesis dan aku mengalami apa yang di-share-kan Kak Isfa ya. Isfa tadi. Jadi dosen pembimbingku bilang, wah Pak Jack ini kebanyakan nulis konten, jadi di waktu di kalimat-kalimat bahasa ilmiah ini kecampur-campur gitu loh. Ya itu. Jadi memang itu ya sebuah hal yang klasik ya, tapi ya nggak apa-apa juga. Maksudnya gini teman-teman, lagi-lagi kita kembali ke prinsip perbanyak referensi ya. Kalau kita bisa tahu bagaimana menulis non-akademis dan kita menulis dengan akademis, berarti kita tambah jago dong. Jadi nggak apa-apa kalau sekarang aku ternyata belum biasa, aku belajar, Kak. Aku belajar untuk supaya aku bisa menguasai dua hal itu, menulis ilmiah dan menulis non-ilmiah. Dengan aku bisa menguasai dua hal itu, berarti kemampuanku lebih lengkap dong. Dan siapa tahu ketika aku menguasai dua hal itu, aku bisa membuat sebuah inovasi dengan cara menggabungkan penulisan non-ilmiah dan ilmiah. Gitu. Makanya ada istilahnya kan science fiction ya di film-film itu. Nah, itu karena itu teman-teman. Jadi kayak Avenger gitu ya, film Ant-Man gitu ya, ngomong tentang teori kuantum bla bla bla, ilmiah banget gitu kan. Ya itu mungkin teorinya ada benernya, ada nggak benernya, tapi dia berhasil membuat sesuatu yang ilmiah itu menjadi sesuatu yang entertainment gitu loh. Jadi menurutku nggak apa-apa, nanti dipelajari aja dua-duanya ya. Nah, terus yang pertanyaan tadi yang pertama dulu deh, boleh diingetin nggak tadi? Ada 3 soalnya. Yang kedua aku inget, yang pertama dulu aku jawab. Profesi gitu loh. Profesi. Kabar baiknya ya, sekarang ini semua jenis profesi harus punya namanya soft skill. Semua. Karena gini, kita ini ada di era digital, di mana kita semua perlu tanda kutip untuk melakukan personal branding. Ini yang aku bilang bukan kata-katanya Trust Check ya, tapi juga artikel dari majalah Forbes bahwa sekarang CEO itu perlu melakukan personal branding. Entah mereka itu nyaman nggak nyaman, purpose-nya itu kan adalah untuk membantu perusahaannya, apalagi di masa-masa pandemi gini ya. Karena apa sih? People buy from people they know. Jadi orang itu beli sesuatu dari orang yang mereka kenal. Nah, kalau misalnya kita tuh tidak melakukan personal branding, kita tidak bisa melakukan storytelling, akhirnya mereka nggak bisa kenal kita dengan baik. Yang kenal kita ya teman-teman kita, tapi kan orang lain perlu tahu. Makanya sekarang kalau aku berteman dengan para content creator, microblogger gitu ya, mereka tuh profesinya macam-macam loh. Ada yang bidan, bayangin, bidan bikin microblog. Ada pesulap bikin microblog. Dan tentunya ada desainer, ada juga pengacara, ada dokter. Mereka bikin microblog. Jadi teman-teman di sini pelajarilah soft skill, tanda kutip untuk menjual skill-nya teman-teman ke pasar. Jadi gini loh, dulu tuh sering orang bilang gini, oh kalau anak desain itu ya, anak DKV itu ya, mereka jago desain, tapi mereka nggak bisa marketing. Akhirnya apa? Kemampuan mereka yang bagus itu nggak ada yang tahu. Mereka butuh orang lain. Ya bagus kalau misalnya bekerja dalam tim ya, jadi bisa saling melengkapi. Tapi kalau misalnya nggak bisa, ya harus menguasai, minimal mengetahui. Dan sekarang banyak sekali akun-akun juga yang memberikan banyak tips. Salah satunya temanku juga, Adrian Chandra, introvert gaul, kalau teman-teman tahu. Jadi konten-kontennya itu banyak kasih tips-tips, walaupun introvert, itu bisa tetap gaul gitu loh. Nah, makanya entah Anda tuh akan seorang geek ya, misalnya geek, atau misalnya kayak orang yang bookworm, suka baca buku, yang biasanya dikenal sebagai pendiam, jangan salah, sekarang ini kita juga harus belajar untuk jadi public speaker, untuk jadi storyteller. Tahu nggak teman-teman, aku ini introvert loh. Padahal kelihatannya ekstrovert ya cerita. Ini karena semua tuntutan pekerjaan dan karena jam terbang. Tapi sebenarnya aku nih introvert, aku nggak suka keramaian, aku lebih suka di rumah gitu ya, santai-santai di rumah sendiri, nggak suka jalan-jalan gitu. Ini kembali pun besok karena urusan pekerjaan, jadi bukan untuk jalan-jalan sebenarnya, lebih sukanya di rumah sebenarnya. Jadi semua itu bisa dipelajari teman-teman ya. Jadi
siapapun Anda, apapun profesimu, pelajarilah soft skill. Minimal skill komunikasi, public speaking, presentasi. Jadi misalnya teman-teman seorang IT, jago banget IT, terus teman-teman bikin aplikasi dan akhirnya jadi startup. Terus teman-teman nanti jadi CEO kan. Ketika jadi CEO kan harus ketemu sama investor, harus bisa presentasi. Bayangin kalau teman-teman jago tapi teman-teman nggak bisa presentasi, sayang gitu teman-teman. Nanti apa? Teman-teman akan kalah dengan orang-orang yang pintar ngomong, pintar presentasi, pintar storytelling, padahal mereka skillnya nggak sejago teman-teman. Pasti nggak terima dong. Nah, makanya kita juga harus pelajari soft skill itu, dan semua bisa dipelajari. Nah, yang kedua, kalau kita beda, kita unik, itu gimana dong? Gini teman-teman, makanya ada satu rumus tadi kan, saya siapa, membantu siapa, dalam hal apa, untuk mencapai apa. Siapapun Anda, teman-teman, ketika kita membuat sebuah visi atau membuat sebuah tujuan ya dalam mengejar mimpi, kita harus tanya ke diri kita sendiri, kira-kira hidupku ini bermanfaat apa untuk masyarakat? Skillku ini akan punya manfaat apa buat masyarakat? Kalau misalnya teman-teman adalah seorang yang unik, yang punya skill yang unik, yang kayak tanda kutip di Harry Potter tuh Hermione-nya gitu ya, yang mungkin nggak disenengin sama orang-orang sekitarnya. Tapi teman-teman tahu bahwa teman-teman tuh punya manfaat di dalam kelas itu, dimanapun teman-teman ya, entah di kampus, entah di pertemanan, teman-teman pasti akan bisa diterima kalau teman-teman bisa mengkomunikasikan itu. Lagi-lagi soft skill. Kenapa kok mereka nggak terima, mereka nggak seneng? Karena mereka itu salah paham aja sih. Kalau kita bisa menguasai soft skill, kita tuh bisa berteman kok dengan mereka. Kita bisa menyampaikan, maksudku tuh bukan gitu. Maksudku ini, ketika skillku, kemampuanku yang beda ini, itu nanti aku mau pakai untuk bantu teman-teman. Kita mau bikin sebuah grup nih. Sekarang nih eranya kolaborasi, ya. Nggak ada yang hebat beneran semua. Jadi Tony Stark aja butuh Avenger ya, nggak bisa sendirian ngalahin Thanos. Jadi kita tuh ngomong kolaborasi, yuk collab yuk, aku punya skill ini nih, kamu punya skill itu, aku butuh skillmu, kamu butuh skillku, yuk kita kerja bareng. Nah, hal itu kan bisa disampaikan, dan akhirnya bisa saling melengkapi. Seperti itu Kak, semoga bisa bermanfaat. Oke, berarti ini terkait banget dengan komunikasi ya, maksudnya kalau sebelumnya mungkin kita lebih familiar penjualan public speaking nih, semua harus punya public speaking-nya bagus, dan kalau ini kayak secara visualnya gitu, itu betul. Nah, ini aku udah coba baca di kolom komentar juga, itu pertanyaan basic sih, cuma mungkin gini yang bisa aku simpulin ya, kebanyakan orang bingung harus mulai dari mana, atau mereka nggak punya motivasinya nih. Atau tadi ya kan kayak yang ternyata urgent loh, maksudnya ini ya ternyata skillnya emang dibutuhin di semua lini gitu. Nah teman-teman banyak yang di sini merasa belum bingung startnya gimana, atau kayak bisa lah Bang Jack ini kasih tahu dulu, yang akhirnya bikin untuk punya kontinuitas tadi, misalnya ada lah ya beberapa dia bisa nulis gitu, tapi dia cuma sesekali aja gitu, tapi dia nggak continue gitu. Nah supaya bisa bertahan konsisten, atau kayak ada sebuah cerita lah yang bisa mungkin jadi trigger kita juga untuk kayak wah gue harus mulai juga nih. Ya. Baik, jadi teman-teman, kita itu biasanya bingung mau mulai dari mana karena kita tuh tanda kutip takut, ya. Takut gimana kalau aku coba, aku mulai terus aku gagal. Jadi takut untuk gagal. Kalau aku gagal apa? Aku malu, ya. Nah, ini yang harus kita ubah mindsetnya. Tadi aku sempat bilang storytelling ya. Ingat ya storytelling. Ketika teman-teman gagal, itu jadiin bahan konten, bahan cerita yang nantinya teman-teman bisa ceritain ketika teman-teman udah sukses. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman biasanya bingung mau mulai karena teman-teman fokus sama hasilnya. Teman-teman misalnya pengen punya mimpi, pengen jadi sutradara film kayak aku. Teman-teman fokus sama jadi sutradara filmnya. Nah, padahal teman-teman lupa untuk mencapai sutradara film, kita perlu melewati prosesnya. Nah, jadi proses itu lebih penting daripada hasil. Proses itu justru yang menarik, itu adalah journey-nya. Kalau teman-teman nonton film, langsung nonton ending-nya, rugi dong bayar bioskop. Teman-teman harus nonton dong seluruh filmnya ya, naik turunnya, itu. Sama teman-teman, prosesnya itu adalah sesuatu yang bikin teman-teman tuh akan lebih fulfilled, lebih happy ketika itu terjadi, daripada teman-teman dikasih jalan pintas. Aku mau tanya sekarang, misalnya besok teman-teman mimpinya semuanya tercapai, besok, ya nggak pakai lama, besok, bukan tahun depan, bukan 10 tahun lagi. Aku mau tanya, setelah itu teman-teman mau ngapain? Santai-santai aja lah, orang udah kecapai. Nah, santai-santai, oke. Misalnya santai-santai, berapa lama teman-teman bisa santai-santai? Nanti ada satu momen teman-teman akan bosan santai-santai.
gitu. Karena kita ini memang diciptakan untuk berkarya, teman-teman. Kalau kita itu cuma santai-santai, nggak ngapa-ngapain, pasti bosen. Lihat aja orang tua kita, kadang-kadang mereka kalau nggak ada kerjaan apa, mereka malah stres. Mereka pengen berdaya guna, gitu. Jadi ketika kita mencapai mimpi itu lebih cepat, kita paksakan mimpi kita supaya cepat-cepat dapat. Nanti biasanya ada efek samping yang kurang bagus. Karena aku suka bola, aku ngikutin banyak sekali pemain-pemain muda berbakat. Mereka dibilang the next Messi, the next Cristiano Ronaldo, the next siapa lagi. Tapi akhirnya mereka gagal, malah nggak jadi karena nggak kuat mentalnya. Nah, jadi teman-teman harus pahami, proses itu diperlukan untuk membuat fondasi, supaya ketika teman-teman nanti sukses mencapai mimpi, itu bisa sustain, bisa terus lama kesuksesannya. Jangan sampai kalau kita dapat kesuksesan, mental kita nggak siap, nanti jadinya malah jatuh. Banyak contohnya, aku nggak usah sebut. Banyak contohnya orang-orang yang hidupnya malah hancur, gara-gara mereka nggak siap ketika mimpi mereka itu tercapai gitu. Nah, itu jadi teman-teman coba hargai proses, dan yang paling penting adalah dalam proses itu ada progres. Kalau prosesnya cuma muter-muter aja, berarti ada yang salah. Tapi proses itu pokoknya ada achievement kecil yang harus diraih. Pokoknya trennya tuh naik terus. Pelan nggak apa-apa, tapi naik gitu. Tahun lalu sama tahun depan pasti lebih bagus tahun depan. Nah, itu berarti progres. Nah, itu harus disyukuri supaya bisa jadi motivasi untuk mengejar mimpi sih. Itu mungkin, Kak. Oke, thank you banget. Wow. Oke, Pas ya. Oke, teman-teman, tadi juga udah saya coba bantu ya saya simpulkan gitu dari kolom chat. Mungkin tadi juga sebenarnya udah sih, tapi kalau boleh lah 1-2 patah kata kalimat penutup closing statement-nya nih, Kak. Oke, jadi apa ya? Tadi biasanya closing statement-ku tuh jangan takut gagal. Tapi karena udah diucapin, aku harus cari yang lain. Gini, teman-teman, aku pernah ada di fasenya teman-teman, ya. Banyak keraguan, banyak ketakutan, banyak kebingungan. Betul ya? Itu aku ngalamin juga, teman-teman. Tapi percayalah, ketika kita punya manfaat, ketika kita fokus kepada kebermanfaatan, yang kayak kalimat tadi, kalau bisa kalimat tadi itu diisi deh, tulis, ditempel di tempat-tempat di mana teman-teman sering lihat. Saya siapa, mau membantu siapa, dalam hal apa, untuk mencapai apa. Jangan fokus ke diri sendiri dulu, jangan. Fokuslah kepada gimana teman-teman bisa membantu siapa, dengan apa yang teman-teman punya. Karena aku percaya sharing is growing. Ketika kita tuh fokusnya itu ke orang lain, ke kebermanfaatan untuk masyarakat, percayalah kok teman-teman, yang di atas itu pasti akan bukain jalan-jalan. Dan aku juga ngalamin itu. Jadi punyailah tujuan hidup yang bermanfaat untuk masyarakat. Untuk pertama mungkin untuk keluarga, lalu untuk kota, tempat-tempat di mana teman-teman tinggal, lalu untuk bangsa. Ketika kita orientasinya selalu di luar diri kita sendiri itu nanti dapat bonusnya. Karena sharing is growing. Itu mungkin kalimat penutupnya. Sharing is growing. Oke, jangan lupa sharing teman-teman. Sambil ini juga ya, aku ingetin karena kita punya link feedback, silakan teman-teman diisi, dan boleh banget tadi di sharing hasil daripada yang kan tadi banyak tuh insight-nya gitu, dan teman-teman mungkin ngegaris bawahinya setiap orang beda-beda nih, dia suka di bagian mana, dan boleh diceritain secara emosional dan dibagi, nanti boleh tag-tag ya, tag-tag ke Bang Ya, Jack. boleh, bisa DM juga karena waktunya kita terbatas banget, jadi mungkin masih ada yang, tadi aku lihat ada beberapa yang tanya, DM aja di Trust Jack. DM. Aku pasti akan reply 2 kali 24 jam paling lama ya, tapi pasti. Udah kayak tamu wajib lapor. Oke, boleh dokumentasi dulu ya, Bang Jack. Oke, teman-teman juga yang lain silakan buka kameranya. Ayo kita foto bersama. Ini para weekend warriors semuanya nih, keren-keren kalian, keren. Hari Sabtu belajar. Oh, ada yang di mobil ya kan, ada yang apalagi zaman sekarang ya, banyak acara-acara kayak gini nih, bisa selain belajar bisa networking juga ya. Yes. Aku encourage teman-teman saling kenalan deh, saling follow-followan, saling kenalan, siapa tahu nanti bisa kerja bareng atau kolaborasi gitu. Iya, tahu kita ketemu ya kan. Ya. Karena ada banyak yang kesamaan. Oke, tim media siap ya. Semuanya tolong kerjasama ya, buka kameranya. Oke. 3, oke. Maaf. 3, 1, 2, 3.
Tahan. Lagi. 1, 2, 3. Sip. Oke, lagi ya di media. Nazwa. Lagi. Lagi asik. Boleh kali gayanya Bang Jack tadi ya? Yuk, kita salut. Satu, 2, 3. Tahan sampai kering. Oke, sip. Slide lainnya. Oke, sudah. Thank you banget. Glad to meet you, Bang Jack. Iya, thank you. Keep in touch teman-teman Boleh, Bro. semuanya. Thank you. Maafkan tadi terlambat. Semoga bermanfaat, sukses selalu. Semangat. Oke, aku izin pamit kembali Ya. ke kita. Aku juga izin pamit ya. Thank you. Boleh, Bang. Thank you Kak Isfa dan Bang Jack ya atas materinya di sesi ketiga yang sangat-sangat membuka mata dan wawasan kita. Asik. Semoga semua masih pada semangat untuk lanjut ke sesi 4 karena sesi 4 ini bakalan lebih praktikal nih ya tentang Excel. Kita langsung aja masuk ke sesi 4 yang akan dibawakan oleh Kak Egis Tubagus dan dipandu oleh Tara. Kepada Tara selaku moderator dipersilakan. Oke, terima kasih Cika atas perkenalannya. Halo semuanya, perkenalkan namaku Tara yang akan menjadi moderator di sesi keempat yaitu Excel in Microsoft Excel Basic Functions to Ease Your Work. Nah, teman-teman yang ada di sini mungkin sudah kenal dengan Excel ya, mungkin sudah tahu juga Excel itu apa, tapi mungkin masih banyak yang belum paham gimana sih Excel ini bisa membantu kita di dunia kerja nantinya. Nah, teman-teman nggak salah pilih nih, dengan daftar di Kejar Mimpi Tangsel Summit pada hari ini, kita menghadirkan narasumber yang tentunya sudah berpengalaman dan mumpuni di bidang Microsoft Excel, yaitu Bapak Egis Tubagus yang merupakan founder dan leader trainer di iBagus Learning Trainer, trainer bersertifikasi BNSP jenjang 3, dan juga saat ini aktif sebagai in-house Microsoft Excel trainer in several company. Mungkin bisa kita sapa nih Pak Egis yang sudah terlihat ya Pak. Halo Pak Egis. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam. Baik Bapak. Bapak sendiri gimana Pak kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Gimana teman-teman semuanya? Boleh dijawab nih di kolom chat teman-teman, gimana kabarnya? Baik ya, teman-teman. Alhamdulillah. Oke, mungkin teman-teman di sini udah pada nggak sabar nih Pak buat belajar mengenai Excel lebih dalam. Apakah Pak Egis udah bisa dimulai Pak sesinya? Oke, hai teman-teman semuanya. Oke, jadi begini teman-teman, Excel bermanfaat sebelum bekerja, di saat bekerja. Maksudnya apa sebelum bekerja? Ya, sebelum bekerja alias untuk posisi-posisi tertentu, teman-teman akan dites skill Excel. Oke? Di sini boleh chat, adakah di sini yang pernah mengalami tes Excel di dunia kerja? Ada nggak sebelum untuk tahap seleksinya menggunakan Excel? Ada nggak? Silahkan chat di chat. Silahkan, adakah yang sudah pernah? Wow, pernah. Oke, belum. Yang pernah coba chat. Wow, oke. Ada yang pernah. Nah, pertanyaan saya yang kedua adalah, benar nggak tesnya kayak gini? Jadi, teman-teman dikasih soal, ini dikasih petunjuknya 2 tabel referensi, dan teman-teman harus mengisi di sini. Dan ngalamin seperti ini. Coba, ada yang pernah? Yang pernah coba bilang, bisa di-unmute? Untuk bicara, pernah nggak? Bisa nggak sih? Apakah possible? Mohon maaf Pak Egis, sepertinya belum kelihatan ya Pak share screen-nya. Oke, teman-teman, sepertinya Pak Egis sedang terkendala jaringan ya. Mungkin bisa kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Ditahan dulu nih semangatnya buat belajar Excel-nya ya. Karena kita pasti bakal belajar mengenai basic-basic formula juga yang bakal dipakai di dunia kerja. Oh iya, mungkin sudah kembali Pak Egis. Suara saya jelas? Iya, sudah jelas Pak. Oke.
Kak Tara, kira-kira bisa nggak yang sudah pernah Excel boleh di-unmute? Benarkah seperti ini? Benar nggak? Boleh saya minta? Oh iya, Kita untuk interaksi teman-teman ya. yang sudah pernah tes Excel boleh langsung unmute teman-teman. Boleh nggak? Ada yang pernah, teman-teman? Oke. Tadi yang pernah itu adalah Ibu Dwi, Kakak Dwi Aprianti, Kak Rini Anastasia, bila bicara sebentar. Atau Kak Claudia Suwardi, Kak Diah Novitri, propose semua ya. Kak Tiara Putri, boleh bicara sebentar, bolehkah? Nggak bisa di-unmute ya? Ya Kak, boleh. Pernah seperti ini nggak, Kak Claudia? Pernah nggak tesnya kayak gini? Mirip-mirip nggak? Mirip-mirip, iya. Jadi lebih ke Yes. tabel-tabel gitu sih, Kak. Ke tabel, betul ya. Dan kita tuh harus tahu logiknya pertama, yang kedua harus tahu formulanya, betul ya fungsinya ya. Oke. Selain Kak Claudia Suwardi, siapa lagi boleh bicara sebentar? Ada yang mau bicara? Oke, ada yang mau unmute? Saya belum dapat Kak sesi ketiga. Oke, mungkin absensi ya. Oke, teman-teman begini, tesnya cuma gini simple. Nah, kalau teman-teman tahu logik tapi nggak tahu formula, itu juga sama, bingung juga. Biasanya tes seperti ini cuma 30 menit dan nggak lama ya. Jadi, teman-teman, kita harus tahu kelas. Kelasnya kelas apa sih? Nah, kelas itu di sini ada petunjuk, ada tabel kelas, ada tabel status. Berarti di sini rumusnya kelas, oke? Nah, di sini kan BIA ya. Berarti teman-teman harus pertama logiknya ya. Dari BIA itu menjadi BI, dari EK itu menjadi EK, dan selanjutnya ya. Lalu dengan BI ini teman-teman tahu BI itu adalah step ketiga biasa, EK itu ekonomi, dan EX itu eksekutif ya. Begitu logiknya. Sampai sini dulu teman-teman paham? Coba chat, paham? Boleh chat, dibantu chat, paham? Paham. Oke, good. Nah, teman-teman bagaimana caranya untuk mengambil dua teks atau dua huruf dari kiri? Teman-teman menggunakan fungsi left. Apakah itu left? Left digunakan untuk mengambil karakter dimulai dari kiri di dalam string text berdasarkan jumlah karakter yang ditentukan. Jadi, rumusnya apa? Sama dengan left, buka kurung, text atau cell, lalu koma jumlah karakter alias berapa digit yang mau diambil dari kiri. Oke, berarti sama dengan left, buka kurung, arahkan ke sini. B13 adalah BIA, koma 2. Oke, ya. Oke, saya selanjutnya bisa di-copy drag ke bawah kayak gini. Tapi karena merusak tampilan, maka caranya dengan Ctrl Alt V ya. Jadi klik di sini, Ctrl C, blok ke bawah, lalu Ctrl Alt V alias Paste Special Formula. Jadi yang di-copy cuma formulanya doang, oke? Nah, kita akan arahkan ke sini. Left, buka kurung, arahkan ke sini. Koma 2. Ya, kita mengulangin. Atau caranya Paste Formula seperti ini. Jadilah BI dari mulai BIA. Oke, sampai sini paham? Paham? Ada yang mau tanya? Coba chat dulu, paham? Boleh chat dulu? Paham, Kak. Oke, mantap. Belum pusing ya? Oke. Selanjutnya, kita sudah tahu nih. Kita sudah dapat BI, EK, EX. Sudah dapat di sini semuanya ya. Tinggal teks-teks ini kita konversi menjadi biasa ekonomi eksekutif. Nah, kalau seperti ini bukan pakai fungsi if ya, tapi pakai HLOOKUP. Apakah itu HLOOKUP? HLOOKUP adalah horizontal lookup. Digunakan untuk mencari data pada baris pertama. Di baris pertama kita ambil data, contohnya BI ya di baris pertama. Baris pertama adalah yang saya kasih warna merah. Oke? Pada sebuah tabel itu apa? Yang warna biru kotak. Oke? Kemudian mengambil nilai dari sel manapun di kolom yang sama. Oke, lihat. BI di bawahnya adalah biasa. Ya, berarti satu kolom yang sama. Pada tabel data tersebut ya. Rumusnya adalah sama dengan HLOOKUP, buka kurung, nilai yang dicari. Apakah nilai yang dicari? Di baris pertama, BI. Tabel referensi apa? Nah, ini yang warna biru.
Nomor kolom, kita harus kasih nomor kolomnya, nomor 1, nomor 2. Berarti yang mau diambil adalah nomor 2. Dan koma range lookup. Range lookup itu pilihan, false atau true. Kalau milih false, berarti kita akan mendapatkan hasil yang exact alias tepat. Kalau true itu yang kira-kira alias approximate. Jadi rumusnya adalah lookup, nilai yang dicari. Nih, lookup itu ini, nilai yang dicari itu ini. Tabel referensi seperti ini. Nomor kolom nomor 2 dan range lookup kita pilih false. Berarti saya ulang sekali lagi. Lookup, buka kurung, arahkan ke sini. Ini kan nilai yang dicari ya. Kemana? Ke tabel referensi. Karena mau di copy ke bawah, biar link ini tidak turun, kita blok, lalu kita kasih absolute reference alias F4. Nah, $B, $21, $E, $22, biar apa? Biar di copy ke bawah, tidak ikut turun ke bawah. Lalu kita kasih nomor kolom, nomor berapa? 1, 2. Nomor 2 kan? Oke, jangan lupa kasih tadi false ya, tapi walaupun nggak diisi nggak apa-apa, false. Ctrl C, blok, klik kanan, kanan, paste. Jadilah biasa menjadi BI jadi biasa, EK menjadi ekonomi, X menjadi eksekutif. Betul? Oke, ada yang sudah pahamkah, teman-teman? Ada yang sudah paham? Ada yang belum paham? Tolong boleh dicek paham atau tidak paham? Wow, wow. Banyak kan yang paham nih. Mohon diulangin. Oke, ulangin. Oke, no worries. Ada yang minta diulang? Ulang. Sama dengan lookup. Kita ingin nilai yang dicari dari BI, EK, EX kan. Saat ini kita cari BI, boleh ditulis BI kayak gini, atau boleh diarahkan ke sini. Sama aja. Koma. Lalu ke tabel referensi di sini. Ya. Lalu kita kasih F4, di blok dulu F4, biar apa? Biar tidak turun ke bawah. Koma 22 itu apa? Baris kedua ya. Lalu kita kasih false, biar exact match. Copy ke bawah. Oke, jadilah seperti ini ya. Jelas ya, Pas Zulfikri? Oke, saya akan ulang sekali lagi di sini, teman-teman. Saya akan ulang sekali lagi di sini. Ya, ulang sekali lagi, delete. Delete sini, delete. Sama dengan lookup, BI. Ini kan awalnya gini. Koma, arahkan ke tabel referensi. Ini ke tabel referensinya ya. Blok. Biar tidak turun kalau di copy ke bawah, kita kasih $. F4. Lihat. Biasa ekonomi eksekutif itu baris keberapa? Kedua ya. Dan jangan lupa kita kasih false atau boleh kita ganti dengan 0. Tutup kurung, enter. Jadi BI biasa. Nah, masalahnya kalau kita copy ke bawah sini, jadi salah. Mestinya kan EK. Why salah? Karena kita tadi nulis manual BI. Karena ini bukan BI, tapi BIA. Nah, gimana caranya? Caranya kita BI ini kita delete. Kita ganti dengan left. Arahkan ke samping D3. D3 itu apa? BIA ya. Koma 2 dari kiri. Enter. Copy. So, dari BIA jadi biasa. EK jadi ekonomi ya. Why kayak gini? Karena ini ada rumus dalam rumus. Oke, jelas? Oke, silakan. Ada yang belum paham? Saya tanya jelas atau belum jelas ini, teman-teman? Oke. Oke, pertama berarti harus tahu logiknya. Yang kedua adalah harus tahu rumusnya. Kalau nggak tahu rumus, maka ini Excel saya tahun 2019 ya. Oke, please record-nya Pak. Wah, record atau tidak itu Kak Tara ini ya yang ini. D3 itu apa ini D3 teman-teman? Ini namanya D3 ya. Oke. Ini namanya D3 teman-teman. Jelas ya? Saya arahkan ke sini. Jelas D3 Ibu Dewi? File nanti di-share nanti ya, nanti kita bahas di belakang. Minta record-nya itu Ibu Tara ya. Kalau saya sih hanya pembicara. Oke. Jelas teman-teman? Boleh lanjut kah teman-teman? Oke, mohon ketik lanjut kalau boleh lanjut. Oke. Nah, sekarang bagaimana status itu bukan status palsu ya, atau status hubungan tanpa status ya. Tapi status itu ini teman-teman. Status kalau A
DL. Kalau A itu anak, kalau D itu dewasa, kalau L itu lansia, betul? Nah, dari mana kita tahu ADL? Dari sini, teman-teman. Tapi kan ini kan biak, betul. Makanya harus ambil satu teks dari kanan, betul? Ini juga sama, betul? Seperti ini, jelas ya? Cuma kalau teman-teman ngetik manual kayak gitu, maka akan saya jamin tidak lulus ya. Why tidak lulus? Karena ngetik manual itu menyebabkan human error. Makanya harus pakai formula. Nah, oleh karena itu kita pakai write. Write digunakan untuk mengambil karakter dimulai dari kanan dalam string text berdasarkan jumlah karakter yang ditentukan. Rumusnya sama dengan write, text alias cell, karakter. Jadi sama dengan write, buka kurung, arahkan ke sini, ke biak ini kan. B13 itu adalah biak ya. Koma 1, apakah itu satu? Jumlah karakter yang mau diambil dari kanan. Blok, Ctrl C, ya gini, Ctrl C, blok bawahnya, Ctrl Alt V, paste formula. Mengapa saya tidak tarik ke bawah? Tuh, kalau saya tarik ke bawah sama, tapi akan merusak ini ya, merusak tampilan. Oke, caranya tadi ya, Ctrl C, lalu Ctrl Alt V. Oke, lanjut teman-teman. Jadi kita mau ngambil status write dari sini. Apakah itu D3? D3 itu biak ya, kalau teman-teman masih bingung. Oke. Nah, oke, sudah dapat kodenya. Tapi ini baru kode yang diperlukan adalah keterangan anak, dewasa, lansia. Oke. Jadi bagaimana cara mengambilnya? Konversi dari kiri ke kanan. Oke, dari kiri ke kanan. Gimana caranya? Apakah pakai fungsi if? Bukan ya. Caranya, oke, wait. Caranya dengan pakai VLOOKUP. Apakah itu VLOOKUP, teman-teman? VLOOKUP digunakan untuk mencari data pada kolom pertama sebuah tabel data, kemudian mengambil nilai dari manapun di baris yang sama. Oke, contoh, teman-teman, kita mau ngambil D, ya. Ketika diambil D, dia akan menunjukkan data di sebelah kanannya. Kita tinggal menunjukkan mau kolom keberapakah, ya? Kolom ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, atau ke-5, seperti itu. Makanya rumusnya adalah VLOOKUP, nilai yang dicari, tabel referensi, nomor kolom, dan range lookup. Range lookup itu adalah pilihan mau false, atau true. Kalau false itu tepat, kalau true itu approximate ya, kira-kira. Jadi saya tunjukkan lagi teman-teman, ya. Kita mencari D, nilai yang dicari ya. Contohnya kita arahkan ke sini aja. Oke. Sama dengan VLOOKUP. Oke, kita carinya apa? Kita cari A. Boleh kita tulis manual kayak gini, atau kita arahkan aja langsung ke sini, ke A ya. Koma, ke tabel referensi. Ini kan tabel referensinya. Oke, blocks ini mantap. Lalu kita kasih $. Mengapa dikasih $? Biar tidak turun ketika di copy ke bawah. Ketika di drag ke bawah tidak ikut turun ya tabel referensinya. Dan kita perlu nomor kolom nomor berapa? 1, 2. Ini kan perlu keterangan di sini kan? Berarti nomor 2. Koma, kita kasih false biar exact match. Enter, anak-anak. Dia dewasa, L lansia, oke? Sampai sini dulu, paham atau tidak? Oke. Coba chat dulu. Mohon di chat, teman-teman. Paham? Oh, banyak yang paham ya. Boleh diulang. Oke, saya ulang nanti. Gampang. $ tadi F4, betul. Pakai F4, ya, teman-teman. Ketik F4. Di keyboard kan ada F4, betul. Ada juga dua, kalau nggak berhasil, Fn tambah F4, ya. Berarti 2 tuts keyboard. Saya ulang sekali lagi. Oke, ada yang paham. Oke. Banyak yang paham, alhamdulillah. Kurang paham. Oke, saya ulang sekali lagi, kurang paham ya. Arahkan di sini, teman-teman. Pak, tabelnya harus sampai kolom 5 atau boleh sampai kolom 2? Boleh sampai kolom 2 doang, karena yang diambil cuma 2 doang. Oke? Ibu Nur Aini, good question ya. Boleh sampai dengan kolom 2 doang ya. Good question, Ibu Nur Aini. Jadi saya kasih gini. Sama dengan VLOOKUP ya. Koma, kita akan mau ngambil A ya. Koma, arahkan ke tabel.
kita cukup 2 kolom aja, karena yang diperlukan kan di sini doang. Oke? Dan kita kasih blok F4. Biar apa, teman-teman? Biar tidak turun ketika di copy ke bawah. Dan kita bilang kolom keberapa? 1, 2. Oke? 2. Dan kita kasih false atau 0. Ya, koma. Oke, anak. Anak dewasa. Nah, di sini salah ya. Mestinya kan dewasa. Why? Kenapa salah? Karena kita ketik manual. Oleh karena itu kita harus pakai rumus. Rumusnya apa? Right, buka kurung, arahkan ke sini. Koma 1. Tutup kurung. Ya. Apakah D3? D3 itu BIA ya. BIA, EK, EXD. Enter. Oke. Dari BIA langsung jadi anak tuh. Padahal kodenya cuma ADL. Ya. Ini rumus dalam rumus. Ada yang belum paham? Silahkan angkat tangan yang belum paham. Paham atau belum paham? Boleh di-chat? Boleh di-chat? Dulu. Paham? Wow, paham. Alhamdulillah. Oke. Wow. Thank you. Kurang paham. Oke. Bub apa? Bub. Paham. Oke. Belum Pak, pusing soalnya rumus dalam rumus. Oke, nggak apa-apa. Kalau belum paham berarti memang belum terbiasa. Tapi siapkan kalau memang mau mendaftar sebagai admin perusahaan ya, atau analis data harus seperti ini. Jadi harus dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum menghadapi tes. Oke? Bisa kalau write D3 diganti dengan D3 saja, bisa nggak? Nggak bisa, Bu. Ya, D3, oke? Saya ganti. D3, otomatis dia mengambil 1 ya. Oke. Bisa sih buat. Oke, otomatis dia default 1 ya. Oke, thank you Ibu Uun ya. Bu Uun bisa, Bu Uun Unaiza. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum lanjut, teman-teman? Ibu Jalita, terima kasih ya, lebih mantap ya. Bu Jalita boleh cerita dulu lebih mantapnya gimana, Bu? Ibu Jalita, HSG. Boleh cerita? Oke. Kita lanjut ke gimana, Bu? Boleh cerita? Lebih awalnya kemarin aku belajarnya dari kampus. Oh, ini sekarang lebih mengerti, lebih gampang dan juga pakai rumusnya itu, Pak. Gitu. Luar biasa. Udah lulus atau belum, Bu? Udah lulus atau belum ya? Belum, Pak. Ini masih semester 5, Pak. Di mana kuliahnya ya? Di Santa Maria, Yogyakarta, Pak. Oh, luar biasa ya. Sukses ya. Kok Makasih, bisa ke Pak. Tangsel ya? Kok Iya, bisa ke Pak, Tangsel makanya. ya? Jangkauan luas ya. Iya, Pak. Belajar, Pak. Sesuai dengan jurusan, Siap. Pak. Belajar. Jurusannya apa, Bu? Jurusannya apa? Manajemen, Pak. Manajemen, Pak. Oh, luar Keuangan. biasa ya. Siap, thank you. Oke. Gini, nggak ada filenya karena memang kalau saya kasih file sekarang juga maka akan langsung praktek, tapi waktunya nggak ngejar ya. Saya dibatasi waktu 50 menit oleh Ibu Tara Damayanti. Oke, jadi harus saya ngejar. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Lanjut boleh kah? Ketik boleh kalau memang boleh. Coba chat dulu. Oke. Semangat. Bismillah. Nah, kita akan mencari harga ya. Bagaimana caranya mencari harga? Nah, ini. Kita sudah ada anak, dewasa, sama lansia. Berarti kita cukup tabel segini doang, teman-teman. Saya kasih warna ya. Kasih warna berbeda. Nih, kita berarti fokus ke sini aja, teman-teman. Oke? Jadi, kan udah ada anak, ada dewasa, ada lansia. Gimana caranya? Pakai VLOOKUP lagi dong, ya nggak? Sama dengan VLOOKUP. Arahkan ke sini. Itu ke anak ya. Koma. Nah, tabelnya cukup ke sini aja. Oke. Dan kita kasih nomor F4. Kasih $, biar apa? Biar kalau di copy tidak turun ya. Nah, lihat. Yang namanya biasa itu, lihat. Ini anak dan biasa. Kolomnya nomor berapa, teman-teman? Boleh dibacakan nggak? Boleh dibantu nggak nomor berapa? Lihat, ini anak udah benar, tapi biasa kolom keberapa, teman-teman? Boleh dibantu? Ada yang ngecek nggak, Bu?
Oke. Ada Good. ngechat 2, Good. Pak. Oke, sementara kita kasih false. False boleh kita ganti dengan 0 ya, boleh. Oke, benar nggak? Anak biasa 25.000, betul. Good, teman-teman. Selanjutnya adalah, saya copy ke bawah, lihat. Anak ekonomi, benar nggak? Anak ekonomi kita cek. Anak ekonomi ternyata salah, betul? Why salah? Karena kolomnya nomor berapa ini, teman-teman? Kolomnya ingat? Nomor berapa? Oke, berarti harus diganti dengan 3, oke? Coba. Jadi benar kan 40.000 kan? Tuh. Oke, wait. Nah, saya copy lagi. Ini eksekutif nih, eksekutif dewasa. Tapi 60.000. Eksekutif, ini dewasa nih, eksekutif 75.000. Karena kolomnya harus nomor berapa, teman-teman? 4. Nah, lihat. 4. Lihat. Teman-teman, coba lihat di sini. Ini kolomnya berapa? 2. Oke. Ini kolomnya berapa? 3. Ini kolomnya berapa? 4. Oke. Jadi, ada proses manual. Sehingga, nah, berarti harus diganti manual. Ini pertanyaannya. Kalau teman-teman ngasih manual kayak gini, dijamin tidak lulus. Oke. Mengapa? Karena menyebabkan human error. Oke. Bagaimana caranya pakai HLOOKUP atau VLOOKUP ini? HLOOKUP itu, kalau kita mau ngambil data di atas, lalu di bawahnya yang mau diambil. Oke. Kalau VLOOKUP, ambil dari kiri ke kanan. Jelas nggak, Bu Tiara Putri? Jelas, Bu Tiara? Kalau HLOOKUP dari atas ke bawah, kalau VLOOKUP dari kiri ke kanan. Jelas ya? Jelas? Tapi tidak bisa VLOOKUP itu dari kanan ke kiri, ya? Atau dari bawah ke atas, nggak bisa, ya? Atas ke bawah, itu HLOOKUP. Kalau VLOOKUP, kiri ke kanan. Oke, betul ya? Pak Zulkifli, betul. Iya, betul. H itu horizontal, V itu vertikal, ya, gitu. Jelas? Nah, teman-teman perlu proses satu lagi. Proses satu lagi itu apa? Teman-teman harus bisa mengkonversi dari ini. Konversi dari teks menjadi nomor urut. Oke, maksudnya apa? Kita belajar match, teman-teman. Apakah itu match? Match itu mencari nomor urut dalam sel, mencari nomor urut satu sel dalam range kumpulan sel. Match digunakan untuk mencari posisi data sel pada satu range, baik data teks maupun numerik. Ya, rumusnya sama dengan match, nilai yang dicari, range data. Range itu apa? Kumpulan sel. Lalu type match itu teman-teman milih 0, 1, atau minus 1. Kalau 0 itu exact alias tepat, kalau 1 itu kurang dari, kalau minus 1 lebih dari. Ya, contoh. Sama dengan match, buka kurung, arahkan misalkan ke anak. Ya, anak ini diurutan ke berapa, teman-teman? Dari kiri ke kanan? Kita pilihnya 0 ya. Jadi B12 itu anak, B12 sampai dengan D12 adalah range alias kumpulan selnya. 0 itu adalah karena kita bikin milih exact match. Berarti anak itu nomor urut 1. Kita ulang sekali lagi. Sama dengan match, arahkan ke lansia, ya. Ini yang dicari, kita ke range. Range itu apa, teman-teman? Kumpulan sel, ya. Sini, ya. 0. Oke. Tuh, lansia nomor 3. Dewasa nomor 2. Anak nomor 1. Jadi teman-teman telah mengkonversi dari mulai teks menjadi nomor urut. Oke, ada yang sudah paham? Coba klik paham. Ketik paham kalau sudah paham. Belum paham. Oke, belum. Ulang. Oke. Gini. Kita kan ini kan ada urut. Oke, belum paham. Oke, siap. Gini. Ada dari kiri ke kanan, lihat. Anak, dewasa, lansia. Oke, anak itu nomor urut keberapa dari kiri, teman-teman? Chat sekarang juga. 1. Dewasa nomor urut berapa dari kiri? Oke. Lansia nomor urut berapa dari kiri? 3. Oke. Nah, bagaimana di Excel cara mengkonversi ini? Sama dengan match. Arahkan, misalkan dewasa, ya, ketik manual gini. Lalu di urutan mana? Di sini. Yes. 0, why 0? Karena exact match, oke? Sampai sini jelas, teman-teman? Dewasa berarti nomor 2. Jelas nggak?
Kita ganti dengan lansia. Nomor 3, oke. Kita ganti dengan anak, berarti nomor 1. Jelas? Nah, kita balik ke soal lagi, teman-teman. Untuk menghindari manual seperti ini, nomor urut 2, 3, sama 4, kita akan ganti dengan apa, teman-teman? Kita akan ganti dengan match. Oke. Jadi, 2 kita ganti dengan match. Rumusnya adalah nilai yang dicari. Apakah nilai yang dicari nih? E3 itu. E3 itu apa sih? Biasa, ekonomi, eksekutif, betul? Koma, arahkan ke mana? Ke kumpulan sel. Nah, ini kan kumpulan selnya. Y dari keterangan, karena VLOOKUP-nya dari sini, dari kiri sampai kanan. Ya. Oke. Koma, 0. Tutup kurung. Ya. Apakah ini match? Match untuk mengganti angka 2 tadi. Enter. Copy ke bawah. Paste. Oke. Lihat, ada yang salah apa? Karena saya tidak lihat. Karena saya tidak mendolarkan ini. Coba. Awalnya kan di sini tuh, biasa. Lalu pindah ke sini. Coba lihat paling bawah tuh. Pindah ke bawah kan? Inilah mengapa harus dikasih dolar. Kalau yang statik, kasih dolar. Yes. Oke. Kita buktikan. Ekonomi lansia 80.000. Ekonomi lansia, betul. Eksekutif anak 50.000. Eksekutif anak 50.000. Oke. Dewasa biasa. Dewasa biasa 44.000. Oke. Udah benar tuh, teman-teman. Jelas nggak, teman-teman? Sampai sini jelas? Oke. Jelas. Ulang. Oke. Nah, saya mau ulang. Tapi teman-teman boleh nggak? Saya gini, teman-teman follow saya di Instagram. Nanti kedepannya saya akan bikin reel yang isinya mengenai fungsi-fungsi Excel. Bolehkah teman-teman lihat chat saya? Lalu follow dulu, boleh nggak? Oke, silakan di follow dulu ya. Sekarang juga 1 menit ya, sampai 14.04. Kita break 1 menit. Coba. Oke, follow dulu boleh kah? Oke, coba. Saya tunggu sekarang juga ya. Ini, IG-nya coba lihat di chat. Oke, coba kita lihat di chat. Wow. 3.000 dong, 3.000 dong. Yes, 3.006. Oke. Lumayan. Izinnya Batara ya sebentar ya. Biar nanti nextnya saya akan bikin reels kayak gini. Nih, ini kan reels saya nih. Mesti right udah ada tuh. Jadi teman-teman nanti next nonton reel saya ya. Oke, ini salah satu reel saya. Nanti insya Allah akan rutin bikin reel. Jadi teman-teman bisa belajar gratis. Cuma 1 menit kan. Jadi nggak lama-lama kan. Pakai HP 1 menit biasanya lebih cepat masuk daripada berjam-jam ya. Oke. Wait, kita lihat dulu. Ada yang ngechat kah? $3.089 lumayan lah. Amin. Nanti teman-teman follow di IG saya. Oke, nama lagi dong, boleh dong? Saya tunggu sebentar ya. Nama 200 saja lumayan lah. Mungkin sambil menunggu yang lain follow nih Pak, boleh nggak saya nanya dulu nih Pak? Siap, laksanakan Ibu Tiara. Oke. Silakan. Ya, Kita Pak. back on track teman-teman. Ya, saya ulang sekali lagi teman-teman ya. Sama dengan VLOOKUP
buka kurung, arahkan. Kita kan mau cari apa? Lihat, fokus ke sini. Anak, lalu ke biasa ekonomi eksekutif ya, mencari harga, oke? Maka kita ke anak, koma, lalu kita ke tabel. Tabelnya kan ini kan? Oke. Jangan lupa tabelnya kita kasih F4 biar tidak turun ke bawah. Nah, kita biasa itu nomor berapa dari kiri? 1, 2 ya, 2. Koma, dan kita pilih false. Seperti ini. Namun, kalau di copy ke bawah akan salah. Karena saya kan kunci di 2. Makanya 2-nya itu kita harus ganti dengan otomatis. Apakah itu otomatis? Pakai fungsi match. Oke, match, buka kurung, arahkan ke mana teman-teman? Kita cari ke E3. E3 itu apa? Biasa teman-teman ya, biasa ekonomi eksekutif. Lalu kita arahkan ke range. Apakah itu range kumpulan selnya? Mengapa dimulai dari keterangan bukan dari biasa? Karena VLOOKUP-nya dari sini, ya, dari kolom ini. Oke, jadi kita harus ngikutin, ya, agar nomor urutnya sama. Dan jangan lupa kita harus kasih nama F4. Oke, lalu kita kasih 0. Why 0? Karena lihat sini, exact match kan? Enter. Jadilah, hore, jadi. Oke, sampai sini ada yang belum paham? Ada yang udah paham kah? Oke. Ada yang belum paham nggak? Oke, saya mau tanya dulu. Ada yang belum paham kah? Wow. Wow. Paham semua ya? Alhamdulillah. Oke. Kita lanjut teman-teman ya. Pas sudah paham semua, kita lanjut ke fase berikutnya. Fase berikutnya adalah gini. Berapakah total harga? Total harga gampang. Ini kan harga dikali dengan jumlah tiket yang dibeli ya. Segini ya. Kita totalkan berapa totalnya? Oke. Pokoknya sini 12550. Oke. Nah, kita disuruh anak itu berapa sih? Nah, cara anak kan biasanya gini. Tuh. Kita filter dulu. Anak. Nah, jumlahin ini. Biasanya gitu kan, dewasa. Kita ganti dewasa. Lalu kita jumlahin seperti itu, betul? Nah, kalau caranya seperti itu, dijamin akan salah. Why? Karena masih manual. Oke. Lalu kita pakai apa? Pakai sum if. Apakah itu sum if? Bukan con if ya, Pak David ya. Sum if ya. Apakah itu sum if? Sum if digunakan untuk melakukan penjumlahan bersyarat, tapi hanya satu syarat ya. Lebih dari 2 syarat atau lebih pakai sum if, pakai S ya. Sum if range, apakah itu range? Range, kriteria, sum range. Nah, ini ada anak, ada dewasa. Nah, kita pakai sum if sama dengan range. Range itu ini teman-teman ya. Dari anak, ini namanya range. Oke. Lalu kita pilih kriteria dewasa. Lalu sum range-nya apa? Ini yang mau dijumlahkan. Oke. Jumlahnya berapa ini teman-teman? Sama dengan sum berapa teman-teman? Oke. 1.080.000. Ini lansia berapa? Oke, jadi sum if buka kurung range-nya ini teman-teman. Nah, lalu kita pilih anak-anak itu ini teman-teman. Tulis manual aja dulu ya, anak. Koma, arahkan ke sini. Yes. Oke. Jangan lupa kita kasih $, biar apa? Biar tidak turun ke bawah. Enter. Oke. Ctrl 1. Oke. Nah, dewasa. Kenapa sama? Karena ini kan masih anak-anak. Arahkan ke sini, teman-teman. Ya. Yes. Kalau di copy sama dengan tuh 1.080.000 ya, sama ya. Lalu kita ulang di sini teman-teman. Ya. Jadi yang namanya sum if adalah koma. Arahkan ini range-nya sini. Ini range ya. Jangan lupa kasih F4. Why? Biar tidak turun ke bawah. Lalu kita pilih kriteria. Kriterianya apa? Anak kan? Koma. Lalu mana yang dijumlahkan ini kan? Oke, jangan lupa dikasih $.
Enter. Oke. Sama. Bener nggak? Sama nggak? Hore, sama. Oke, silakan. Ada yang sudah paham? Coba chat. Ada yang sudah paham? Ada yang sudah paham, teman-teman? Paham atau belum? Boleh di chat dulu. Wow. Langsung paham, mah saya. Oke. Tips untuk pemula, banyak-banyak belajar ya, banyak-banyak latihan ya, Bu Eci ya. Yang namanya ahli itu awalnya dari pemula. Jadi yang pemula yang ngulang-ngulang itu biasanya yang jadi ahli. Oke. Sampai jam berapa kita, Bu Tara? Sampai jam 2.25 ya Pak, udah termasuk Q&A juga. Siap. Siap. Sampai sini dulu. Teman-teman, selamat. Teman-teman sudah mendapatkan jawaban sempurna. Langsung lulus insya Allah, tinggal interview ya. Tips interview dibahas oleh pemateri lain ya. Silakan, ada pertanyaan nggak teman-teman? Kalau sampai sini sebetulnya udah lulus teman-teman. Kalau soalnya cuma segini doang. Rumus awal. Oke, nanti saya bahas ya. Oke. Ada yang mau nanya teman-teman? Silakan kalau ada yang mau nanya. Oke, untuk teman-teman yang mau nanya bisa langsung di kolom chat atau raise hand ya kalau mau ngobrol langsung sama Pak Egis ya. Ya. Silakan. Ya. Saya tunggu sampai 1 menit 14.13. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan di kolom chat, saya boleh nanya nggak nih Pak? Pertanyaan pribadi Mangga, saya. silakan. Silakan. Oke, jadi sebenarnya ini kan dasar ya Pak. Seperti yang kita tahu kan ada Excel, ada juga Google Sheets gitu. Nah sebenarnya bedanya tuh apa sih Pak? Dan kenapa Excel itu lebih sering digunakan untuk tes kerja gitu Pak? Oke, bedanya Excel sama Google Sheet. Excel itu berbayar, beli dari Microsoft, Google Sheet itu gratis dari Google ya. Kedepannya gini, saat ini yang digunakan oleh para startup itu Google Sheet. Why? Karena gratis, datanya disimpan di cloud dan bisa di-sharing kolaborasi. Jadi setiap orang bisa mengerjakan hal yang sama. Jelas ya sampai sini jelas ya. Dan dengan Google Sheet hampir tidak ada investasi. Jadi mengurangi biaya. Mengapa lebih banyak digunakan Microsoft Excel? Karena yang duluan datang kan Excel dulu, baru Google Sheet. Dan orang lebih terbiasa pakai Microsoft Excel seperti itu. Penjelasan saya jelas, Bu? Oke, iya sudah cukup jelas menurut saya sih Pak. Oke. Buat teman-teman nih yang mau lanjut, belum ada sih Pak yang mau tanya. Ya, kalau ada yang bertanya, silakan bertanya. Kalau nggak ada, saya lanjut sampai waktu saya habis. Gitu. Silakan. Mungkin bisa kita lanjut aja dulu Pak, nanti mungkin ada yang bertanya sambil berjalan. Izin bertanya, kalau untuk tes kerja melamar itu kurang lebih harus paham mengenai rumus tersebut. Oke. Ya, rumus yang biasa dipakai, teman-teman. Nanti saya jelasin di belakang ya, boleh nggak? Ya, Oke, kita akan lanjut. Sertifikasi Excel yang resmi disarankan dari provider apa saja? Kalau sertifikasi Excel ya dari provider, dari partner Excel ya, gitu. Tapi kalau teman-teman itu aja yang saya sampaikan, ya mungkin cari aja provider yang berpartner dengan Excel seperti itu ya. Oke, kita akan bicara logika if. Apakah itu if, teman-teman? If digunakan untuk melakukan uji logika tertentu pada rumus Microsoft Excel. Logika itu rumusnya gini, sama dengan if, buka kurung, tes logika, true condition, false conditions. Ya, contohnya, apakah itu tes logika? Tes logika itu, teman-teman. Sesuatu dibandingkan dengan sesuatu, atau sesuatu dengan sel, atau sel dengan sel. Cara mengujinya adalah gini. Misalkan, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Tidak sama dengan itu kayak gini. Sekarang, 3 lebih daripada 2 itu true atau false, teman-teman? Silakan. Boleh dimonitor, Ibu, chatnya. True atau false? True, Pak. True. Saya udah bilang true nih. Oke. Kalau 3 lebih besar dari sama dengan 2, true atau false? Oke, silakan, true atau false, silakan. Wah, ada yang jawab true, ada yang false nih, Pak. Beragam. Oke. Jawabnya adalah true, teman-teman. Karena salah satu aja. 3 lebih dari 2 memang salah, memang benar. 3 tidak sama dengan 2. Tapi salah satu udah kan ya.
Kalau 3 kurang dari, kayak gini teman-teman. Sekarang kalau true bilang merah, ya. True merah, kalau false itu putih. Nah, 3 kurang dari 2, merah atau putih teman-teman? Ketik, ayo. Jawabannya adalah putih. Ya, putih teman-teman. Oke. 3 sama dengan 4, merah atau putih? Putih, betul, false. Jadi teman-teman logikanya dulu sehingga menghasilkan true atau false. Kalau true itu apa? True condition. Kalau false itu apa? Ya. Contoh. Ini ada skor nilai ujian ya. Lebih dari 80. Itu good. Kurang dari 80 sama dengan bad. Oke. Oke. Cara mengingatnya teman-teman cukup ini, Ibu Ida, ada ratusan rumus Excel yang harus dihafal cuma nggak nyampe 20 ya. Cukup 20-20-nya itu yang diingetin ya. Oke, nggak lebih dari 20 ingat Bu Ida, Bu Raida. Oke. Oke. Jadi sama dengan if, buka kurung ya, arahkan ke sini. Apakah itu C11? C11 adalah 95. Bila lebih dari 80, maka hasilnya adalah good alias merah tadi ya. Atau bad alias putih tadi. Oke, copy ke bawah. Oke, tuh kelihatan kan? Yang good di atas 80. Nih, bad di atas, di bawah 80, betul? Benar ya? Sampai saat ini ngerti nggak? Apa boleh dites dulu? Jelas atau tidak jelas? Boleh? Jelas. Oke, boleh ulang, boleh. Ini. Sama dengan if, buka kurung, arahkan 95. Bila 95 lebih dari 80, hasilnya true atau false? Kalau true, maka good. Kalau false, maka bad. Seperti itu. Ya, rumusnya ini, teman-teman. Oke, sekarang gimana kalau seandainya lebih dari 60, lebih dari 80 adalah good? Oke, ini kan udah. Tinggal saya arahkan ke sini. Kalau memenuhi syarat kurang dari 60 adalah bad, sisanya adalah average. Jadi arahkan sini. Bad-nya itu apa? Bad itu adalah false condition. Jadi false condition saya delete, saya buka lagi dari awal if, arahkan ke sini. Kurang dari 60, hasilnya adalah bad. Itu yang true condition. False condition-nya apa? Average. Oke. Tutup kurung yang lupa. Enter. Oke. Jelas ya? Oke. Jelas? Pivot nanti ya. Jelas kah teman-teman? Coba chat. Sini jelas teman-teman. Oke. Jelas ya. Jadi kalau mau 3 yang false condition-nya kita delete, kita bikin dari awal ya. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman. Gini, apakah itu concatenate, teman-teman? Nah, kalau ini dijumlahkan, lihat jumlahkan nih. 20. Nih. Jumlahkan hasilnya nih. 170. Nah, kita pinginnya direndengin. Direndengin itu apa bahasa Indonesianya? Teman-teman ada yang tahu? Digabungkan, apa Pak. Diurutkan. Dijajar daerah. Ada yang orang Sunda di sini, ada nggak orang Sunda ya? Nggak ada ya. Oke, gini teman-teman, pakai concatenate. Nah, kalau di atas 2000, kalau 2016 ke atas pakai concatenate, kalau di ini ya pakai conchat. Gimana caranya? Sama dengan concatenate. Enggak kurang arahkan sini. Ya, koma. Oke, koma sini. Sorry, maksud saya. Concatenate. Arahkan ke sini. Koma ke sini. Koma ke D13 ya. Oke, jadi saya copy ke bawah. Lihat, dia ingin minum tuh. Dia ingin minum. Awalnya 3 sel menjadi
satu sel. Oke, jelas? Nah, tapi kan rapet ya. Bagaimana caranya ngasih spasi, teman-teman? Ini caranya. Concatenate. Segini, koma, pakai spasi. Tapi kalau spasi itu kan teks, jadi kita harus pakai tanda petik. Tanda petik, spasi, tanda petik ya. Arahkan ke sini. Koma, tanda petik, spasi, tanda petik. Koma, sini. Yes. Lihat, dia ingin minum, jadi dia spasi ingin minum. Lebih rapi kan? Oke, chat dulu. Siapa yang sudah paham? Oke. Jelas. Oke, paham ya. Sekarang kita akan belajar count if. Nih, yang namanya count itu menghitung jumlah sel yang berisi angka. Kalau count A menghitung jumlah number dan teks. Kalau count blank menghitung yang tidak ada angka atau teks ya. Rumusnya gini. Sama dengan count. Saya akan arahkan ke sini teman-teman. Dari Alfamart, ingat dari Alfamart sampai dengan 19. Lalu saya arahkan ke sini. Ada rumah. Lo lihat di datu bocah. Oke. Lihat. Ini arahnya dari Alfamart sampai dengan 19. Ini juga sama Alfamart sampai dengan 19. Tapi hasilnya mengapa? Ini 4, ini 5. Karena count itu hanya menghitung angka. Kalau count A menghitung all alias semuanya, betul? Nah, kalau count blank dia menghitung yang tidak ada sesuatu di dalamnya. Satu, yaitu ini. Betul? Kalau ini saya delete jadi 2. Oke, jelas? Coba cek ombak dulu, jelas? Jelas. Oke, sekarang bagaimana cara menghitung apel doang? Kayak gini kan? Apel doang di sini ada berapa? Ada 3. Gimana caranya? Count if range data sama dengan count if range-nya ini kan range-nya koma apel. Ada berapa apel di sana? Ada 3. Oke, jelas banget ya. Gimana? Jelas teman-teman? Ada pertanyaan? Oke. Oke, Ibu Tiara. Oke, teman-teman saya izin share dulu. Saya akan izin share ya. Gini, tadi ada pertanyaan teman-teman. Rumus apakah yang biasa harus dipelajarin? Ini sum if, count ifs, count A, count blanks. Lalu, wait, mau saya bermasalah teman-teman? Arahkan. Ada mean, average, max, sum, trim, clean, clear, large, small, mesh, VLOOKUP, HLOOKUP, if dan if dalam kurung tadi if nested ya, bermajemuk, concatenate. Modul, function, left, mid, right. Selain itu, teman-teman harus belajar juga pivot table ya di sini. Dan contoh dan soal pembahasan nanti include. Nah, bila teman-teman ini contohnya bisa lihat, teman-teman berkenan join e-course saya ya. Harganya ya, nilainya 1,5 juta. Biasanya bayar 350.000, cuma untuk hari ini cukup 105.000 aja ya. Jadi ini tidak wajib, tapi kalau ingin memperdalam, monggo ya. Saya akan sertakan di chat teman. Bila berkenan ya, tidak wajib sekali lagi. Ya. Oke, ini barusan menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Rumus apakah sajakah? Tadi rumus tadi yang utama dan pivot table harus dikuasain untuk menghadapi lulus tes Microsoft Excel gitu. Silakan ada pertanyaan teman-teman, silakan. Saya serahkan kembali ke Ibu Tara. Silakan. Oke, terima kasih Pak Egis atas penyampaian materinya mengenai Excel. Menarik banget ya teman-teman, ternyata Excel itu ada banyak banget sebenarnya rumusnya, tapi yang mungkin sering di dunia kerja itu yang sudah kita bahas tadi, bisa sum, count, terus VLOOKUP, HLOOKUP, match, dan sebagainya. Nah, untuk teman-teman yang masih tertarik untuk belajar Excel lebih dalam nih, mohon maaf ya, kita karena keterbatasan waktu jadi dicukupkan sampai sini, tapi kalau masih tertarik bisa hubungi Pak Egis lewat Instagramnya Pak Egis tadi ya, yang diminta follow, atau bisa juga mengikuti e-course dari Pak Egis yang sudah tertera di kolom chat box. Mungkin sebelum kita say goodbye nih dengan Pak Egis apakah ada closing statement Pak?
Oke, teman-teman ingat cara lulus rumus Excel ada 2. Pertama harus tahu logiknya ya, logiknya. Yang kedua teman-teman bekalin dengan rumus-rumus dan pivot table jauh-jauh hari ya. Jangan pas mendadak baru belajar. Oke? Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Egis. Mungkin kita boleh foto dulu ya Pak. Oke, dengan senang hati. Silakan. Untuk teman-teman nih, ayo kita nyalakan kameranya biar foto bareng. Oke, mungkin untuk tim media boleh dibantu ya. Aba-aba dari aba-aba dari aku. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Pak Egy sekali lagi atas sharing-nya mengenai Excel. Dan untuk teman-teman, apabila ingin belajar lebih dalam bisa menghubungi yang tadi ya. Dan jangan lupa untuk mengisi link feedback dari sesi 4 ini, sudah tertera di layar juga dan di kolom chat. Nanti feedback dari teman-teman tentunya akan sangat berguna untuk kelangsungan acara Kejar Mimpi Tangerang Selatan selanjutnya. Aku sebagai moderator di sesi keempat kali ini mohon pamit undur diri. Aku kembalikan ke Cika. Terima kasih. Oke, thank you Tara, dan terima kasih banyak juga kepada Pak Egis ya yang udah menyampaikan materinya dengan baik. Tadi juga teman-teman ternyata aktif banget ya, senang banget ngelihatnya teman-teman sudah aktif. Dan jangan lupa teman-teman yang masih belum mengisi link feedback bisa langsung di-scan aja atau ditulis bit.ly/feedback KM Summit -4. Jangan lupa huruf besar kecilnya atau bisa langsung kopas di yang udah dikirim panitia di kolom chat. Nah, kita udah melewati 4 sesi nih ya. Aku mau announce juga ke teman-teman kalau misalnya kita ini ngadain door prize nih teman-teman. Caranya gimana sih buat dapetin door prize-nya? Yang pertama, kalian post di Instagram story kalian bagaimana kesan dan pesan yang didapatkan selama mengikuti KM Summit hari ini, di day 1 ini, terus bisa tag akun @kejarmimpi.tangsel dan juga kejarmimpi.id, 12 orang yang paling menarik akan mendapat saldo e-wallet. Dan juga ada lagi nih teman-teman. Nah, kalian juga bisa mendapatkan kesempatan untuk career coaching session with Kinobi. Caranya, pastikan kalian hadir di semua kelas KM Summit dan mengisi form feedback per sesi, yaitu ada 12 kelas ya, di hari ini 6 kelas, dan di hari besok 6 kelas. Terus DM ke Instagram @kejarmimpi.tangsel dan kalian bisa nge-DM mengapa kalian butuh career coaching session ini. Dan 3 DM terbaik akan mendapat kesempatan one-on-one mentoring session selama 30 menit dengan mentor pilihan kalian dari Kinobi. Oke, kita udah jalanin 4 sesi nih ya hari ini teman-teman. Nggak nyangka banget udah sejauh ini. Semangat teman-teman ini masih on fire banget. Sebelum beralih ke sesi selanjutnya, kita akan ada sesi break lagi terlebih dahulu. Silakan teman-teman yang ingin beristirahat, silakan beristirahat terlebih dahulu, dan sampai jumpa di sesi kelima dan keenam. Karena sesi kelima dan keenam nanti akan membahas tentang mentoring dan CV bersama Kak Hafiz dan juga Kak Vina yang akan dimulai pada pukul 14.50. Jadi ditunggu ya teman-teman kehadirannya di jam 14.50. Terima kasih.